selalu muter-muter di sana. Ya, kecuali ya caranya kita membuat suatu value ya, yang mana value itu dibutuhkan banyak orang ya, sehingga efisiensi bisa produktivitas bisa meningkat ya, efisiensi bisa dikurangi dan ya kembali hiring lagi perusahaan. Betul. Nah ini ada yang nanya bro, benar ya bro. Menurut lu gimana bang? Kalau gue bikin banyak akun klip Akademi Kripto biar double, dia biar dapetnya double. Coba dibuka di Discord kita dulu bro. Kita nggak asal kemarin gue bilang gue bakal buang ratusan juta kan buat kalian kan. Iya, bisa sampai miliaran ya bro. Wah bisa, banyak duitnya kita. Ya, udah bisa buang-buang kita. Timothy Clipper, Ulti Nolan udah dapat sejuta. Nah, coba bisa dibuka di situ kelihatan. Oh, yes. Gue telat sorry bro, ini punya gue telat. Nah tuh Timothy Clipper, Ulti Nolan bawahnya udah lagi susah. Jadi kalau lu kecilin cuma 850. Jadi nggak usah kayak akunnya baru, tenang. Terus kalau misalnya akunnya double, gue nggak peduli lu orangnya mana. Lu mau bikin 10 akun juga lu bisa dapat 10 juta gitu. Iya. Nah, Timothy.clipper 1 gitu kan. Iya, Kalimasada.clipper 3, Akademi Cinta, serah. Balik lagi kenapa kita bikin begini gitu. Kita dari dulu nggak pernah bikin. Jadi kalau kalian tanya apakah kita punya tim in-house Clipper, nggak. Tapi sekarang kita mau bikin. Yes. Jadi kalian bisa kontak kerja bareng kita ya. Iya, bisa kerja bareng kita di sini. Kantornya bisa sih tapi di atas ya. Kita ada kantor khusus kalian nanti. Jadi kalian, kenapa kita bikin ini? Karena balik lagi, kita mau sebarin message kita ke semua orang. Mau apresiasi yang selama ini nggak pernah kita apresiasi secara langsung. Salah kita sebenarnya. Benar, ya salah kita. Iya, kita mikir dulu kan banyak yang clipping kita secara gratis karena mereka hobi. Mungkin anak-anak pelajar. Ya oke lah kita kasih uang jajan kita apresiasi. Ya setiap hari gue pilihin manual, gue pilihin gue sendiri. Untuk sekarang, sorry TikTok dulu ya. Kayak gue tuh kan gak ada waktu banyak scrolling nih. Kalau kemarin ada yang komen, lah gimana bang yang YouTube Short sama IG Reels? Ya mungkin nanti. Iya. TikTok dulu. Tapi kenapa bro kok sering scrolling TikTok ini kayaknya? Oh jarang bro. Jarang bro. TikTok gue biasa isinya. Apa itu? Waduh, jangan deh. Makanan biasanya. Ada yang tanya dapatnya berapa ya, suka-suka gue. Ada yang bilang Clipper Malaysia boleh kek. Dulu Malaysia lu datang ke H-Bar gue udah tuh baru buka. Gue bingung transfernya ke lu. Kan USDT bisa bro. Iya tapi gak tau kan legal atau gak di Malaysianya. Iya. Ntar lu transfer itu kena Interpol lu. Ya kan. Red notice. Nah ada yang bilang bro, ada yang nanya nih. Nah ini terutama finance nih. Citadel, Jane Street atau Susquehanna International Group, mereka dikenal sebagai market makers terbaik di dunia. Apa yang bikin mereka berbeda dengan mayoritas dan di saat mereka masuk dan keluar pasar? Yang bikin mereka berbeda itu udah pasti satu adalah SDM-nya. Iya. Jadi mereka itu hiring the best and the brightest in the world. Jadi kalau kalian cari orang-orang paling pintar dari MIT, dari Harvard, Stanford, itu bisa diambil sama mereka. Yang pertama. Yes. Kenapa mereka cari high frequency trading? Karena orang-orang super pintar ini pengen cari duit dengan cara yang paling cepat biasanya. Jadi mereka itu diambil dulu sama mereka sebelum NASA itu ngambil, SpaceX itu ngambil. Biasa orang-orang tuh yang paling pintar tuh yang matematika murni itu ke Jane Street atau Susquehanna. Jadi jawabannya mereka ketemu formula yang lebih efisien. Kalau lu tanya gue gimana cara mereka kerja, jawabannya pasti kita nggak bisa jawab karena kita nggak kerja di sana. Dan mereka itu ketika ada yang, jadi misalnya gini, waktu itu ada PM dari, gue baca di Bloomberg ada PM dari Susquehanna diambil sama JP Morgan atau Goldman Sachs akhirnya dituntut. Karena dia katanya bawa style proprietary tradingnya keluar. Karena itu menurut mereka sangat sekretif dan sangat rahasia. Jadi waktu itu mereka nge-eksploitasi market di India bro. Dan itu dibawa keluar, orangnya dibajak terus dibawa keluar. Itu jadi kayak court settlement $1 billion itu. Jadi jawabannya mereka melakukan semuanya, ya mereka reiterasi terus. Gimana kalau menurut lu? Ya mereka juga dari segi modal ya, likuiditasnya juga yang paling gede. Ya, paling karena besar, selalu kayak kita ngomong, ya orang yang isi inefisiensi di market, ya itu selalu modalnya unlimited ya, itu. punya klip juga ya, punya peluru juga yang harus dipakai ya all the time, every single time. Buat kita ngomong ya nadain atau di volumenya ya, volume TradFi itu jauh lebih gede daripada kripto. Ya. Kalau kita ngomong di sini ya kayak Wintermute itu kalau dibandingin mereka itu kecil banget bro. Betul. Likuiditasnya mereka 1:1000 mungkin. Nah mungkin kebanyakan tanya ya, contoh cara kerja mereka itu gimana? Mereka ada dua yang kayak Bro Kakak bilang tadi, bisa ngambilin yang namanya inefisiensi di market. Jadi mereka bisa di market maker ngisi. Mereka juga bisa ngambil inefisiensi ketika ada slippage di market. Jadi contohnya gimana? Ya, arbitrage. Arbitrage. Jadi misalnya di exchange kuning nih. Exchange kuning ada yang market sell $60 million. Cuma $60 million. Itu Bitcoin price-nya akan turun karena itu akan kemakan semua. Jadi dia misal market sell, dia ngambil gede ya kan. Ada seller dari luar yang bukan mereka. Ketika itu harga Bitcoin-nya turun 2%, di exchange kuningnya itu turunnya bisa lebih jauh, Bro. 3,5 karena di market sell di exchange yang kuning. Yang kuning harus nampung. Nah,
mereka akan buru-buru. Misalnya mereka punya di exchange hitam USDT. Mereka akan buru-buru transfer ke exchange kuning ini USDT-nya untuk beliin Bitcoin yang lebih murah. Yes. Tapi mereka kan lihat nih levelnya. Apakah harga Bitcoin-nya itu akan tetap stay di situ atau kalau turun lagi mereka ngambil. Tapi kalau misalnya dia 3,5 di sini dan di global 2%, mereka ambil pas turun 3,5, mereka beli banyak biar balik lagi. Iya. Nah, itu langsung keluar lagi mereka, selesai. Tapi itu harus pakai $100 juta. Ini ya apa? Mainnya. Kita cari ya di suatu exchange yang lebih murah dari yang lain jual sebelah. Betul. Gampangnya paling gitu. Tapi biasa mereka bikin sendiri, penurunannya mereka bikin sendiri. Dulu juga waktu awal-awal ya ketika kayak Bitcoin marketnya baru mengglobal, kan dulu juga SBF itu dia sama. Ya, Bitcoin dari Jepang dijual ke US. Betul. Yang mana di Jepang tuh Bitcoinnya lebih murah. Oh, Korea. Iya. Dan dia sampai setiap bulan ya, itu enggak seminggu sekali ya sampai $1 juta USD profitnya. Yes. Jadi dia nge-arbitrage ya Bitcoin dari luar US dimasukin ke dalam US. Dulu nama exchange di Koreanya apa ya itu ya namanya? Udah berubah ya namanya waktu itu. Apa ya namanya? Bukan yang paling gede, dia exchange kedua ketiga, kayaknya namanya udah berubah, D depannya gue lupa. Namanya sampai disebut nama style trade-nya adalah Kimchi Premium, makanya gue ingat itu Korea. Iya. Karena namanya Kimchi Premium, jadi bukan di update, D depannya gue lupa. Kayaknya ganti nama sekarang. Jadi dia bukan arbitrage dari update, ya. Jadi itu yang dilakukan sama Alameda bro, jadi bukan FTX sendiri, tapi Alamedanya dia melakukan seperti itu. Nah pertanyaannya, apakah kita bisa melakukan seperti itu arbitrage? Jawaban bisa, tapi kecil kalau kalian main di liquidity Indonesia. Ya plus juga sekarang kan marketnya udah nggak seenak dulu bro ya. Karena marketnya Bitcoin udah sangat global ya, liquidity di mana. Kalau Bitcoinnya di mana aja udah hampir sama. Betul. Dan kuning, biru, hitam udah sama harganya. Dan ini kalian market maker nonton ini bisa tahu, market making itu nggak segampang yang kalian kira. Jadi ketika kita salah ngitung, rugi itu juga dimakan sama yang sebelah. Gitu. Jadi harus sangat hati-hati. Jadi yang dilakukan sama exchange lokal di belakang juga. Jadi misalnya exchange lokal yang A, B, dan C, mereka saling arbing di belakang. Jadi exchange lokal tuh punya tim arbitrage mungkin 10-15 orang, mereka arbing di belakang. Ya ini, makanya lu nggak bisa tanya nih kalau kalian investor kripto, dia nggak paham. Ya. Contoh ya, waktu itu misalnya yang sekarang jadi partner kita bro. Ya. Bro Yudo waktu itu toko kripto itu sempat keluarin pair yang baru bro, antara BIDR ke IDR-nya, transisi BIDR ke IDR itu gua yang nge-arb. Jadi gua hantam sampai turun dia 0,998, 0,987. Jadi bisa di-arbing seperti itu. Yes. Kalau lu nggak main ya style begitu? Kalau dia directional? Nggak pernah dulu ya, tapi DEX. Oh, lu main DEX. Jadi ya beberapa yang meme coin nge-up ya dari DEX yang mana baru di listing ke beberapa. Ya, cuman balik lagi skalanya nggak bisa gede. Ya, jadi kalau ada yang pernah ingat, juga nggak banyak. orang market yang mantau waktu zaman transisi BIDR ke IDR itu slippage dia, itu gue yang bikin. Iya. Karena selalu bro ya hampir ya di setiap exchange ya. Ini harganya beda-beda nih. Nah, contoh lah ya, kita kalau pakai CoinGecko ya kita lihat nih di sini Shiba Inu ya. Terus kita ganti dulu bahasanya ya. Nah, kita lihat di bagian kanannya market. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya, price dari setiap exchange itu beda-beda. Nah, betul. Ini ada yang 0, sekian 1269. Atasnya 0,127. Nah, ini kan ada beda harga ya. Di bawahnya lagi 126. Dan di situ spreadnya berbeda. Dan kalau misalnya kalian jadi market maker itu fee-nya 0 biasanya. Iya. Jadi kalian kerja sama, misal kalian VIP 9 gitu, itu bisa minta fee-nya 0. Benar. Jadi lu bisa minta exchange fee-nya 0. Ya paling gampang ya, simpelnya ya arbitrage tuh kalian dapetin ya dari exchange yang ini murah, terus kalian silang ke exchange yang lebih mahal dan buat ngisi ya order di sana ya. Ya tapi bisa itu di automated ya, nggak mungkin kalian kayak pakai manual, jadi dibuatin algo dulu. Dan kadang juga di blok transaksinya. Oh bisa, ya bisa di blok. Jadi kalau misalnya contoh lu mau selling harga 60 juta Bitcoin, misalnya 60 juta dolar Bitcoinnya, itu pasti Bitcoin turun 1%. Karena nggak ada, iya itu pasti Bitcoin turun 1%. Kenapa bisa turun 1%? Karena exchange-nya nanti ada yang nalangin barang gitu. Jadi ketika itu terjadi baru lu hantam balik. Cuman kalau misalnya itu lu move-nya dilihat orang atau diprediksi sama orang, lu kena gampar sama Jane Street sama Susquehanna. Jadi itu kenapa sekarang gue udah gak main lagi, karena sulit sekali. Even kita nggak bisa sekarang kan bro. Dulu tuh market maker nggak sebanyak sekarang. Dulu Jane Street belum ke kripto. Ya kan? Jane Street belum ke kripto dulu. Dulu tuh cuma ada Alameda, Wintermute, Amber Group. Tapi Amber Group tuh udah berubah sejak yang foundernya meninggal ya. Amber Group gak banyak. Jadi saingan dulu gak banyak. Sekarang Citadel udah ikut-ikutan bro. Jadi kripto tuh udah sulit lah. Saturated. Jadi play yang menurut kita paling visible adalah karena menurut kita market kripto tuh
masih tidak efisien secara pemain globalnya. Jadi kayak koin-koin yang baru listing itu biasanya nggak efisien. Jadi itu yang kita ambilin efisiensinya untuk melakukan directional trade, ya. Ya. Kira-kira gitu. Nah, terlalu teknis ya. Paham nggak mereka barusan? Ya gitulah intinya ya. Oke, kita ke pertanyaan yang lain. Semoga terjawab pertanyaan cara kerjanya gimana. Nah, coba next time lu suruh influencer crypto live jawab kayak gitu. Kenapa? Karena mereka nggak punya duit. Arbi nggak pernah. Kenal market maker enggak. Hobinya cuma nyoli sama scrolling coin market cap ya gimana. Sama nyontek gitu. Sama nyontek habis itu. Ya dapat dimengerti, mantap. Nah ini pertanyaan bagus nih. Apa itu? William Pratama. Mending mining atau buy Bitcoin? Nah ini pertanyaan luar biasa nih. Jawabannya tinggal di mana. Itu kayaknya bisa dibantu dicari nggak bro? Ada kayak grafik yang kayak harga Bitcoin untuk per listriknya di yang negara. Di mana itu ya? Ada datanya itu. Aduh tambah tools sampai lupa, kebanyakan tools di kepala gue. Nanti coba dicari dulu lah sama bro kakak. Jadi mining Bitcoin tuh lu tergantung lu di mana. Jadi kalau lu mining di Rusia bro, itu lu bisa dapat harga Bitcoin setengah dengan listriknya. Tapi ini kita ngomong tarikan listrik industri ya. Dan ini bocorannya sebenarnya di Indonesia bisa lebih murah bro. Kalau lu tarik dapat listrik dari industri. Lu kalau beli dari PLN listrik yang dari industri, tapi lu pakai S21 Antminer Bitmain yang paling baru, itu lu bisa reach efisiensi. Iya, asal nggak nyolong ya bro. Asal jangan nyolong ya listrik ya lu ya, sembarang lu. Karena ada kasus juga ya di sini. Iya, kalau gua nggak salah Indonesia tuh 7 sen ya per KWH-nya 7 sen. Jadi nah ada ya itu dia, benar itu dia. Household electricity. Nah, itu dia. Jadi ini untuk mining satu Bitcoin, tapi ini yang tahun lama ya. Ya, tapi kalian dapat lah gambarannya. Kalau yang hijau itu lebih murah tuh. Jadi lu kalau di Rusia, di Cina, makanya Cina waktu itu banyak banget yang ngambil kesempatan ini. Nah, tapi pertanyaannya ini mungkin di duit berapa? Lebih tepatnya pertanyaan ini di uang berapa? Kalau lu ngomong uang 10 miliar ya gue bisa ngomong beli lebih efisien. Iya. Lu butuh menurut gue minimal 500 miliar sampai 1 triliun cash untuk beli Antminernya doang. Ya. Belum beli listriknya sama belum operasionalnya. Jadi kalau duit lu belum 500 miliar sampai 1 triliun itu lu nggak efisien untuk mining. Karena ini yang kita debatkan berdua juga bro ya. Yes. Kita waktu itu 2 tahun lalu sempat udah cari tempat untuk bikin listriknya sendiri bahkan. Tapi problemnya dengan Indonesia listrik itu harus dijual lagi. Ke PLN baru balik ke kita. Kalau sistemnya itu boleh kayak di Rusia bro, itu kita pasti udah bikin. Jadi kita tutup sungai jadi bendungan, kita bikin miningnya di bawah situ. Ya. Itu akan lebih efisien dengan mungkin sekitar 250 miliar bikin bendungan kecil mini hydro bro. Ya. Itu bisa mining Bitcoin dengan cara yang efisien. Tapi di Indo agak sulit untuk main seperti itu ya bro. Yes. Lebih mending kalau di Indo lu beli langsung tapi kawasan listrik industri. Tapi ada yang lebih enak kalau misalnya teman-teman yang main pabrik. Misalnya teman-teman punya ini bocoran nih buat pengusaha-pengusaha besar ya. Lu punya pabrik ayam lah, yang pakai listriknya besar gitu, atau pemotongan ayam, atau mungkin lu punya apapun lah industri bro. Di situ kan lu kan emang udah beli listrik industri kan. Nah itu lu kalau ada listrik yang sisa yang lu tidak pakai untuk lu punya peternakan atau segala macam, itu bisa lu bikin mining Bitcoin itu efisien sekali nanti. Jadi lu tinggal taruh rak aja Bitmain, lu pakai fan lu taruh cooler yang kayak air yang fan terus depannya yang ada air itu bisa efisien ya. Jadi jawabannya kalau lu punya kawasan industri dan lu memang udah experience di bidang mungkin manufacturing, ini bisa jadi pembelian dengan gue bilang tadi 500 miliar tuh lu bisa dapat titik efisiennya menurut gua. Yes. Gimana kalau menurut lu bro? Mending mining atau beli? Ya teman-teman harus paham ya. Sekarang kita lihat langsung dari supply-nya Bitcoin ya. Ya. Berapa sih sisa Bitcoin yang bisa ya ini juga edukasi buat teman-teman semuanya ya. Jadi maksimum supply atau jumlah Bitcoin yang akan pernah ada di dunia ini itu hanya 21 juta. Betul. Sekarang itu udah 19,8 juta. Jadi kalau teman-teman do the math, hanya sisa 1,2 juta Bitcoin lagi yang akan ditambang sampai 2040 bro. Yes. Dan setelah itu udah nggak ada Bitcoin yang ditambang, tapi mereka dapat Bitcoin dari validasi reward ya. Ketika dia memvalidasi setiap transaksi yang ada. Dan jawabannya industri mining itu akan tetap ada. Karena kalau nggak ada yang mining ya Bitcoin nggak bisa jalan. Betul. Nggak ada yang verifikasi transaksi nanti. Jadi kalau kita saling menggunakan networknya Bitcoin ya itu pasti kita dapat reward. Yaitu berupa Bitcoinnya. Karena kan saya ngirim 1 Bitcoin ke Bro Timothy. Sampainya di Bro Timothy itu nggak 1 tapi 0,9999 betul. 1 gitu ya. Jadi tergantung itu networknya. sisanya ya 0,0001-nya
buat ke si penambang yang memvalidasi transaksinya. Jadi teman-teman harus paham ya di sini konsepnya bagaimana Bitcoin ini bekerja ya. Jangan sampai banyak nih yang hanya FOMO tapi dia nggak ngerti tuh basic. Betul. Dan efisiensi atau enggak yaitu secara teknis ya itu selalu ada cara ngitungnya. Ya. Problemnya di beberapa negara yaitu adalah masalah listriknya yang terlalu mahal ya atau harus ya ada ya pihak dan instansinya yang kayak jadi pihak ketiganya. Yang penting ya teman-teman harus pakai listrik sendiri karena banyak bro kasus sekarang ya mining Bitcoin tapi listriknya ambil. Betul. Ya. Jangan gitu. Banyak juga di luar juga banyak. Oh di luar banyak. Apa sampai tiba-tiba satu kota blackout tuh. Ya. Karena listriknya diambil semuanya. Iya, jangan begitulah. Kalau mau kalian ciptakan energi sendiri. Kalau misalnya kalian ya di negara yang tidak ada, misalnya nggak ada, let's say nggak ada PLN-nya, kalian bisa bikin apa? Pakai panel surya atau lu bisa bikin pakai hydro, cari yang efisien, bikin energinya, lalu lu bikin mining Bitcoin di sana itu efisien banget. Ya. Tapi di sini nggak bisa. Kalau udah bisa, gue udah pasti udah gue tutup semua jadi beneran. Ya, bener. Udah pasti gue tutup. Di sini ada yang tanya bro, prospek data center di Indonesia cek. Dibilang katanya Pak Toto bilang data center Indonesia pakai kelas 4. Data center itu kalau gue gambarin ya, ke depannya AI itu bakal ada beberapa makanan yang dibutuh bro. Yang pertama energi udah pasti. Jadi yang main energi itu kan selalu top. Ya, makanya yang paling kaya di Indonesia pasti energi mainnya. Yes. Data center Indonesia itu bakal dipakai sama semua karena kalian untuk bisa akses YouTube, Google, Instagram kalian, semua itu harus pinjam data center orang gitu loh. Itu nggak bisa dari luar buat ke sini. Itu dia harus ada data center di sini atau nggak di Singapura. Dan yang main di data center yang kelas 4 ini nggak banyak bro yang main. Ada beberapa lah grup besar yang sekarang mulai main. Tapi Pak Toto salah satu pencetusnya dengan DJI. Jadi menurut gua data ini akan jadi bahan makanan untuk AI. Ya, data center ini bakal jadi rumahnya. Jadi kalau energi itu makanannya, rumah dari artificial intelligence ini adalah data center. Ya mungkin data center yang khusus AI, itu AI kan ada beberapa bro. Jadi ada learningnya dulu, ya kan? Untuk dia bisa learning sama ada yang buat deploymentnya. Yes. Kalau untuk learningnya itu mesti beli GPU yang terus berkembang. Gua rasa belum ada yang mau investasi untuk itu sekarang. Jadi untuk learning mungkin masih data center yang di China atau di US. Gua nggak merasa ada data center yang akan buang duitnya, buang capexnya untuk learning di Indonesia. Jadi menurut gua potensi data center sangat besar. Kedepannya akan eksponensial karena ya butuh rumah. Bener. Gitu, akan butuh rumah. Ya ini kalau kita lihat ya datanya ya ini di US aja bro. Rata-rata kayak CAGR-nya tuh lebih dari 10% ya dari tahun ke tahun ya untuk data center ya consumption dari AI. Ini khusus AI. Ya, jadi memang ya AI itu konsumsi datanya gede. Ya, orang-orang jarang yang berpikir itu. Cuman ya dia kayak emang pemakan data ya. Betul. Ya makanya bisnis data center ya menarik ya, tapi kan nggak bisa semua ya, bisa jadi kayak DCI ya, itu hampir kayak 90% gitu. Iya betul. Di Indonesia. Ya kalau misalnya yang publik ya hampir 90% lah. Ya. Tapi kalau misalnya yang dari luar negeri ada yang dihitung juga mungkin 70 lah, 70-75. Ada yang bertanya, tanggapan untuk strateginya seller yang terus beli Bitcoin. Apakah itu bagus untuk perusahaannya dia sendiri dan apakah itu ngaruh ke jasa MicroStrategy? MSTR tuh sebelum seller ketemu Bitcoin adalah perusahaan yang udah mau mati. Jadi software itu udah dimakanin sama Microsoft, karyawannya udah di-poaching. Dia itu orang kayak gua sebenarnya, orang kayak kita kan bro. Ya. Dulu kan kalau nggak ada Bitcoin ya jadi orang yang mati kan. Benar. Dulu kalau gua di sana gua bilang gua masih gembel pasti sekarang. Ya bukan gembel lah, duitnya puluhan M. Ya mungkin bisa beli Ferrari satu yang murah gitu, cuman gue tuh di posisi yang waktu itu gue perlu Bitcoin, bukan Bitcoin yang perlu gue, paham gak sih? Jadi kalau orang bilang kenapa gue sales Bitcoin, ya gue akan jualin terus sampai mati itu. Karena itu yang ngubah hidup gue gitu. Dan sama mungkin dengan Sailor, gue tuh bukan di posisi yang gue bisa milih antara gue mau Bitcoin atau enggak. Gue perlu Bitcoin untuk survive bro. Ya. Jadi menurut gue ya pasti perusahaan lain bakal ikut. Kan Cantor Fitzgerald, SoftBank sama USDT baru bikin. Ya pasti perusahaan lain ikut lah. Metaplanet ikut. Ya apa? GameStop juga mau ya. Iya. Kalau lu gimana bro? Apa sih misalnya Bitcoin tuh untuk lu gitu? Ya Bitcoin memang kalau untuk saya pribadi ya hedge ya against everything. Iya, betul. Saya nggak ngomong inflation juga, tapi hedge against everything. Dan secara konsep memang MicroStrategy yang pertama, tapi nanti kayaknya bukan jadi yang satu-satunya. Iya. Karena banyak sekali orang akan meniru modelnya. Dan at some point bro, ada poin di mana lebih murah beli sahamnya MSTR daripada beli Bitcoinnya sendiri. Iya. Dengan harga MSTR ya yang terkoreksi tapi holding Bitcoin itu jauh lebih gede. Iya.
Itu often happen, dan ini juga ada indikator ya. Kita ngomong kayak MicroStrategy amount held Bitcoinnya itu terus mengalami kenaikan meskipun kadang harga Bitcoinnya itu mengalami penurunan. Ya, ini menunjukkan apa teman-teman? Bahwa ada poin di mana saham MSTR itu lebih undervalue jauh dari jumlah Bitcoin yang mereka hold. Jadi mereka hold Bitcoin banyak nih, harga Bitcoin naik, tapi sahamnya MSTR yang turun. Jadi kalau kita beli ya karena MSTR punya holdingnya Bitcoin, kadang terasa lebih murah kita beli MSTR-nya aja daripada beli Bitcoin. Dan sekarang itu masih lebih oke beli MSTR at this moment. Kita kan percaya, orang kan tanya MSTR bakal bangkrut atau enggak. Jadi jawabannya, gimana cara kita bisa melihat perusahaan yang bagus? Jawabannya bukan lu analisa dulu, tapi lu lihat siapa yang megang menurut gua. Karena itu lebih gampang. Karena yang megang itu akan analisa lebih dalam dari lu. Ini kelihatan nggak? Yang ini kelihatan kayak gini? Nah ini gua akan tunjukin di sini. Ini apa holder dari MicroStrategy. Yang pertama adalah Vanguard Group yang paling besar, 8,11%. Yang kedua adalah Jane Street yang kalian tanya tadi. Jane Street itu pemegang kedua MSTR terbesar. Ketiga baru BlackRock, 4 tuh Capital Group, 5 tuh SIG, Susquehanna International Group. Jadi semua yang lu sebut tadi, trading firm yang paling jago itu nomor 5, top 5 semua holding MSTR bro. Backs-nya tuh di MSTR dan besar sekali bro posisinya. Ini besar sekali teman-teman. Ya. Lu tinggal kalian market cap-nya MSTR sama nih misalnya Jane Street ya. Dia pegang 5,75%. Lu tinggal kalian. Jumlah uang yang dia lempar ke mukanya seller tuh. Dan kadang kan sekarang pun juga seller bingung bro. Karena dia juga harus beli kan ya Bitcoin-nya. Oh dia harus beli terus. Ya, supply-nya juga gak sebanyak itu. Jadi ya kadang dia pun juga sulit. Makanya gini. Kadang kan orang-orang itu kenapa ya kadang baca di Twitter kayak kenapa seller kayak selalu top blasting. Jawabannya dia cuma bisanya beli itu di harga itu. Nggak yang ini support. Woi udah goblok lu kira masuk duit dikit lu ini duit $1,000 Jane kan taruh di dia. Berharap dia dapat yield dong. Kan jadi seller tuh jualannya apa? Nih gua kasih tau ya. Seller tuh jualannya BTC yield. Lu bisa yang Bro Kakak bilang tadi. Sahamnya itu di bawah NAV lah kita sebut ya. Di bawah NAV Bitcoinnya. Jadi ketika itu di bawah bukannya dia mau top blasting, adanya yang bisa dibeli 10.000 Bitcoinnya tuh di harga yang dia itu yang mau dijual. Banyak orang bilang kok habis seller ini ke top single enggak anjing lu goblok lu. Jadi seller tuh beli di harga yang dia bisa beli. That's it, that's the answer. Jadi apakah dia bangkrut? Ya enggak, ini yang jaga nih Jane Street, SIG ini duitnya unlimited. SIG ini yang punya Jakarta itu $60 billion gitu. Yang punya firmnya, apalagi firmnya kan, itu kan ownernya, berarti kan perusahaan lebih besar kan. Jadi ya jawabannya adalah MSTR ya kan gue udah bilang bro dari 2 tahun lalu itu kan jadi perusahaan terbaik di Amerika. Ngalahin Nvidia, ngalahin Microsoft, ngalahin Apple, ngalahin semuanya. Jangan lupa loh, gue bilang di Instagram story gue, makanya lo kalau nggak follow Instagram gue lo orang bego, gue suka share alpha di situ. 2 tahun lalu gue bilang MSTR will be the best performing asset. Lu cari di Twitter gue tuh ada, ya. Lu lihat sekarang performance-nya dibanding semua. Kenapa? Karena gue tahu ini, gue punya datanya. Buat yang ngomong trading nggak butuh Bloomberg, lu orang miskin makanya anjing. Miskin lu dengan cara trading view yang banyak gitu. Ya, di ruko. Bego lu di ruko lagi. Jawabannya lu nggak punya duit gitu. Makanya nggak kayak gini levelnya, ya. Karena lu nggak bisa buka ini gitu loh. Lu nggak bisa buka security ownership sedetail ini. Ini kan ada 13G filing nih, 13F filing. Gue bisa lihat posisinya kapan masuk, kapan keluar. Ya, itu fungsinya tuh subscription 500 juta per tahun. Dia bilang, oh data ngapain mahal bang? Bahkan ya, even token terminal pun bisa sekarang udah bisa integrasi bro. Token terminal tuh bisa dibuka di sini sekarang. Dia pun dengan bangganya taruh di Twitter bro, bisa di open di Bloomberg Terminal. Gimana? Yang bikin token terminalnya bangga, dia bisa di feature gitu di sini. Dibajak ini pun. Iya, dibajak aja bangga dia. Itu kayak dia ini kayak inilah apa, bikin somai gitu dijual di ini. Betul. Di food court mall, benar. Dia bikin somai terus dijual di food court mall. Jadi ya bro kakak benar sekali, yang dikejar dengan beli MSTR tuh BTC yield namanya. Jadi yield yang bisa lo dapatkan dari diskon NAV, net asset value dari Bitcoinnya begitu. Teman-teman dapat banyak jawaban ya ini ya. Coba kita pusing bro, kayaknya terlalu pusing mereka, benar. Ngerti nggak nih? Ya kita ngomongin inilah mungkin yang ringan-ringan ya kayaknya. Tapi ini juga justru dia jawab pertanyaannya jadi banyak nih. Benar. Nah ini ada lagi nih bro. Apa itu? Ini boleh nih, ini lebih gampang pertanyaannya.
Bang gue lagi jualan kaos. Bang gue lagi, jadi tidak dibahas MSTR sama Genset, kita balik ke jualan kaos nih. Distro ya kan. Gue lagi jualan kaos, jangan malu, nggak ada pertanyaan bodoh di sini ya. Kita luangkan waktu kita untuk ngajarin semua orang. Mau lu orang, tadi pasti yang nanya orang finance bro. Tapi ya kita sekarang kita buka lah, oil shop juga boleh. Kedepannya pengen buka, ini bahkan konveksi ditulisnya konveksi bro. Konveksi, jadi nanti gue pengen produksi jaket, kemeja, celana dan bahkan kerudung. Menurut Koko sampai 2030 masih worth it nggak? Enggak. Sulit. Kenapa itu bro? Sulit menurut gua. Kaos tuh juga sulit banget bro. Kita ada teman juga yang jualan kaos, sulit banget. Coba lu lihat yang jualan kaos di Indonesia yang tadinya brandnya, wah yang pabriknya gede, mana sekarang brandnya? Hilang ditelan laut. Ya. Yang dulu bayar-bayar keluar, billboard, itu hilang semua. Jawabannya yang tahan adalah yang mengerti manufacturing. Karena lu kalau misalnya ibarat cuman jadi lu beli dari Maklon, lu gak bakal jadi gede. Ya lu harus jadi orang yang ngerti manufacturing, tahu detailing pabrik itu seperti apa, desainnya seperti apa, itu sulit game ya. Jadi jangan ya. Kalau lu gimana bro? Ya, Sarin orang bikin kaos gak? Kalau kayak kaos konvensional ya ini mungkin terlalu umum ya. Sayangan lu Uniqlo. Bener, tapi mungkin kalau teman-teman mau main di niche ya bro, itu mungkin bisa fokus ke dalam fashion syariah mungkin ya. Iya. Karena demand-nya itu tinggi ya. Negara kita itu negara yang muslimnya itu paling banyak. Betul. Dan demand ya untuk pakaian muslim itu juga tinggi. Betul. Sementara yang di market dengan premium dan ini masih kurang. Itulah mengapa ya kalau kita ngomong fashion syariah mungkin masih menjadi tren ya. Karena Indonesia ini kan market yang besar ya untuk apa industri syariah apapun. Ya. Bahkan yang non muslim bro, misalnya fashion yang general itu ketika lebaran itu pasti spike paling tinggi. Gue berani taruh semua brand fashion. Lu mau ngomong sampai Zara sama Uniqlo, lu lihat laporan keuangan ya. Mereka diskonnya lebaran. Iya, lebaran tuh pasti puasa gitu. Iya, pasti terbang. Jadi seasonal. Indonesia tuh fashion agak seasonal. Seasonal bener-bener pas lebaran. Lu lebaran harus siapin diskon, lu cuci gudang tuh di situ, hantam semua di situ. Benar. Tapi sulit bisnisnya. Nah ini ada pertanyaan nih, Pak Lo Tukong, jadi salah satu orang terkaya di dunia nomor 70 dari Indonesia. Kok hilang nih ya komennya. Dari Indonesia menurut lu gimana bisnis call ke depannya? Kan ini banyak nih yang bilang call bakal mati dan lain, tapi sumpah ya, call tuh gak bakal mati dalam waktu 50 tahun. Lu mau ngomongin ESG tai anjing, jujur nih gue ya, Cina tuh nge-stocking call tuh di jumlah yang lu gak paham. Ya. Call tuh gak akan go anywhere anytime soon. Ya, karena orang lebih peduli lampunya nyala dibanding global warming. Ya. Jadi buat yang bilang apakah bisnis call tuh ke depannya akan mati, mungkin. Tapi gak dalam 50 tahun, tapi gak di generasi ini. Kalau call-nya mati, gue kasih lu lampu mati nih. Lampunya mati, kamera mati, lu gak bisa lihat live stream ini. Ini semuanya powered by call nih. Ini batu bara semuanya ya. Jadi ya. Yang batu bara itu masih akan berjaya. Nah efeknya apa negara-negara so ESG? Nah blackout lu. Kayak kemarin. Itu negara-negara yang so ESG bro. Benar. Tapi kan. Greta Thunberg, nah itu negaranya. Kena kan lu negara lu blackout kan. Nah bego lu pakai. Ayo pasang lagi nuclear power plant-nya sama coal-nya, ayo pasang lagi. Ya. Nggak bisa nongkrong di Starbucks tuh. Iya, nggak bisa nongkrong di Starbucks. Lu mau pakai cuman wind, muter-puter angin nggak bisa. Nggak bisa. Lu pakai solar sekarang tutup mataharinya. Baterainya nggak cukup, nggak bisa. Nanti mungkin kalau energi udah fusion, nuklir udah bisa bikin mini yang nuklir power plant mungkin. Tapi kayak sekarang sih batu bara ya bro. Benar. Yang gua tahu sih batu bara ya sekarang ya. Benar. Kalau di Indonesia kayak batu bata. Iya. Makanya kalau kalian lihat ya, banyak konglomerat pasti yang dari industri energi. Biasanya batu bara. Ya hampir semua ya. Ya benar kan tadi yang nomor 1 kan sekarang kan juga dari batu bara kan, Bayan Resource kan. Iya. Batu bara. Jadi menurut gua batu bara still a good industry yang 50 tahun ke depan. Menurut gua nggak akan hilang dalam waktu yang lain. Nah ada yang bertanya, Ko Timothy mau bertanya, mengapa Ko Timothy tidak berinvestasi ke quantum komputer? Bukan itu adalah komputer revolusioner? Jawabannya ini, jawaban paling jujurnya, itu bukan field of domain gua. Yes. Gua dan Bro Kakak juga tidak berinvestasi ke AI loh, jangan salah. Iya. Kalau lu mau tanya lebih revolusioner quantum atau AI, menurut gua AI jauh. AI itu nomor 1 menurut gua. Menurut gua ya pribadi ya, AI itu lebih revolusioner dibanding kripto. AI. Cuman kita nggak berinvestasi di AI. Lebih ada urgensinya di kehidupan mungkin. Betul, lebih real. Apa use case-nya lebih real dibanding bahan kripto. Cuman jawaban kenapa ya gua ngertinya kripto? Kripto tuh masih banyak loh ya substitusinya. Kayak kita ngomong ya as a payment system Mastercard lebih cepat. Oh iya, betul.
as a store of value kita ngomong gold juga masih ada. Masih ada gold, benar. Ya. Terus kayak ini tapi kayak blockchain, kayak smart contract, DeFi, masih DeFi lambat, meledak semua. Iya. Jadi ya kayak masih belum di skala yang ya bener, AI itu mungkin lebih digunain di hari-hari ya. Betul. Orang di kiri kanan ini masih lebih pakai ChatGPT loh daripada transaksi kita dibanding transaksi sama smart contract Bitcoin gitu ya. Jadi ya antara kita masih early atau memang ya AI ini 10-20 tahun ke depan mungkin lebih tinggi growth-nya daripada kripto. Iya. Ini ada pertanyaan bro, gue mau tanya apa tanggapannya tentang WorldCoin yang scan mata. Ini tanggapan jujur dari gue ya. Pertama kali gue baca itu, gue tuh pernah bikin warning bro di Instagram gue. Ya. Akan apa yang mau dikerjakan sama Sam Altman di dunia ini. Satu, dia punya ChatGPT yang dia bikin untuk nyukain kalian. Jadi kalau kalian pakai GPT yang lama, GPT yang 4.0, mereka kan banyak rata-rata nggak pro ya bro ya. Yang bayar berapa? Pro itu, sorry. 300.000 ya kayaknya. Enggak, lebih mahal. Berapa? $20. Yang pro, oh bukan yang bayar. kayak punya gua. Yang 45-nya unlimited. $200 sebulan. Iya, $200. Kalian kalau nggak bayar yang $200 sebulan, kalian nggak bisa unlock yang 45 yang paling baru. Lu dapetnya yang 40. Yang 40 itu bias untuk konfirmasi lu punya bias semua. Dan dari desainnya juga ketika gua pelajari yang 40 itu agak berbahaya bro, karena lu bisa ngomong apa gitu. Misal lu mau jadi Hitler, dia kan konfirmasi bias lu itu. Iya. Dan dengan dia bikin scan mata, sebenarnya kita sempat lihat kan apa desainnya kan. Iya. Itu ada yang kayak pakai Nvidia punya chip segala macam di dalam. Itu menurut gua nggak akan mau di scan matanya. Kalau lu gimana? Lu mau di scan? Gua nggak mau. Gue nggak mau scan. Kayak katanya cuma dikasih 800.000 ya. 300 apa 800 ribu gue lupa. Berapa? Di kampung gue 200.000. Ada di kampung lu? Di mana? ART gue Di mana? di Bogor. Di Bogor ya? 200.000. Nih, di Bogor ada dikasih 200.000. Itu gua nggak setuju dengan cara dia bikinnya seperti itu. Kenapa? Karena satu, itu penambangan. Ya. Satu, eksploitasi manusia. Dua, penambangan data ilegal. Tiga, kita nggak tahu apa yang mau dilakukan sama orang ini kan. Ya kan, dengan ChatGPT OpenAI digabung sama ini, gua nggak paham tuh dia mau ngapain tuh. Ya. Entah itu kan facial recognition bro. Gua nggak yakin itu cuma scan mata. Kenapa pakai Jetson Plus dalamnya? Itu canggih sekali loh dalamnya itu kalau kalian buka ortnya. Apa kita buka di PDF? Nah, kalau kita telanjangin di sini kan. Jadi jawabannya, gue bukan a big fan of the project. Gue juga nggak percaya what the fuck is proof of personhood ya. Gue sih lebih percaya proof of work kayak ditambang, di mining itu menurut gue kayak lu alasan aja mau nge-scanin manusia gitu menurut gue dengan duit yang lu punya. 200.000 ya di Bogor. Nah menurut gue itu penambangan data ilegal ya bro. Ya. Gimana tanggapan lu? Setuju? Ada begitu-begituan? Iya. Di negara ini ya? Karena emang dari awal kita nggak ngerti kan dipakai apa sebenarnya datanya. Oh iya kan kita tahu waktu itu cuma project kan, kita nggak tahu tuh datanya apa. Dan ya teman-teman harus hati-hati ya dengan kita ngomong eksploitasi apapun. Setuju. Karena sebenarnya kita hari ke hari ini juga dieksploitasi. Kita kan pakai ChatGPT kita juga store juga datanya kita, benar. Tapi at least kalau itu ada fungsinya. Iya. Tapi kalau cuma orang dibayar 200.000 terus itu di scan matanya sampai ngantri ya? Sampai dari pagi sampai sore. Tuh dari pagi sampai sore itu kan eksploitasi menurut gua. Polemik kan itu. Benar, iya ini kayaknya jadi polemik dan ya kita harapannya bro ya tetap teman-teman hati-hati loh, kita himbau loh masyarakat jangan sampai scan mata-mata. Udah di blok kemarin. Oh bagus berarti kan? Iya. Bagus, udah Jadi diatensi berarti sama kita harapkan ya tujuannya ini jelas dan saya nggak suka sebenarnya dari etikanya bro. Iya. Kenapa yang diserang itu kan selalu orang menengah ke bawah. Iya. Orang yang nggak ngerti. Nggak berdaya dan nggak tahu. Betul. Jadi ya kalau itu memang kayak info concernnya jelas ya mungkin orang-orang yang menengah ke atas juga mau kalau jelas ya. Cuman kan dia nggak ngerti itu dipakai apa dan. Ya kalau orang kayak kita nggak mau. Iya. Yang gua nggak suka dia eksploitasi dalam ininya sih penggunaannya. Yes. Jadi jangan ya teman-teman, kita himbau untuk semua yang nonton ini dan masyarakat luas untuk jangan kasih data kalian sembarangan. Itu kayak lu ditawarin kayak ini lah, bukan cuma itu lah, bukan cuma mata lu. Lu ditawarin dibayar orang 300.000 buat KTP lu tuh jangan. Ya. Benar, ntar dipakai pinjol lagi. Iya, dipakai pinjol sama orang. Jadi jangan, teman-teman. Nah ini pertanyaan nih, inovasi apa di bidang sains yang paling dibutuhin dan realistis sekarang? Kalau realistisnya dua ya, jelas ya, kripto dan AI. Kripto dan AI, karena kripto tuh masa depan uang ya, masa depan dari kepintaran. Itu dulu sih menurut gua. Benar. Biotech masih jauh lah. Kuantum juga masih tapi itu semua aja, akan dikerjakan sama AI bro.
Iya kan orang yang Benar. riset untuk quantum AI akan akan pakai AI. overtake itu semua. Jadi itu semuanya masuk dalam AI. AI aja juga sekarang udah ke kripto kan? Bener. Ya, Bener. AI-nya udah kayak ngoperasiin banyak sekali aspek di kripto. Tunggu Betul. aja dia kayak ke berbagai aspek di kehidupan. Betul. Orang kemarin juga kayak kita lihat ya ada yang tweet viral di Twitter ya. Kayaknya ada orang sakit. Terus waktu dia sakit tuh ya dokternya tuh pakai ChatGPT bro di depan pasien. Oh iya. Buat kayak dia nge-prompt gejalanya apa bro. Oh. Jadi kan ya makin lama manusia ini makin gak dibutuhin. Betul. Ya. Kedepannya ya. Bener, Dokter kedepannya. bahkan banyak sih itu di Twitter luar kan. Dokternya pakai ChatGPT Bener. kan. Ya begitulah. Ada yang nanya, cek kalau fokus develop blockchain apakah bisa sustain atau jadi active income selama 5 tahun ke depan? Ya pasti bisa lah. Kalau lu punya skillnya kan banyak sekali job opening di blockchain. Karena blockchain tuh masih banyak narasi yang belum untap bro. Yang utility asli belum kebikin. Kayak DeFi, Depin, RWA. Still a lot of utility ya teman-teman ya. Yes. Karena kalau kerja di project yang bagus ya lu bisa dapat income lah. Timothy Ronald mau tanya dong, kemarin lu bilang New Energy bagus dan potensi, kenapa sekarang nggak dibilang lagi? Bukannya gua nggak bilang lagi, memang bagus. New Energy itu salah satu sektor yang biotech juga gua bilang bagus, space exploration juga bagus. Tapi menurut gua yang paling realistis dan depan mata tuh crypto dan AI gitu. New Energy itu lu butuh modal sangat besar loh untuk itu, dan lu mesti ganti modal lu setiap 2 tahun. Kalau lu bikin perusahaan solar terus ada solar yang lebih canggih dari Cina, lu mesti ganti semua solar farm lu. Kalau nggak Ya. solar lu inefisien nanti. Dan itu akan perang harga karena energi adalah komoditas. Semua orang akan kejar untuk bikin energi. Siapa yang bisa bikin energi paling murah itu yang akan dapatkan uang paling banyak, selesai kan? Nah kan yang coal yang kaya karena itu coal energi paling murah. Dan menurut gua coal masih berjaya bro, sampai 2030 bakal coal semua kok. Ya. Jadi enggak lah. Enggak dalam waktu dekat menurut gua. Itu bagus tapi enggak dalam waktu dekat. Gimana menurut lo? New Energy bro? Iya kita ngomong lah yang paling implementasinya ini ya. Kita ngomong mobil listrik aja lah. Ya. Ini kan contoh ya energi terbarukan. Ya memang mobil listrik lebih menarik ya Iya. secara konsep. Dan juga memang kalau kita ngomong hitung mingguannya itu memang lebih murah ya Betul. dibandingkan ya bahan bakar. Tapi ya kita ngomong mobil listrik pun juga agendanya kan dari awal emang udah di force bro. Iya betul. Dan mobil listrik tuh kalau teman-teman harus paham ya itu yang mahal tuh baterainya sebenarnya. Betul. Ya baterainya rusak gitu. Wah berapa Wah, bro? Mahal banget itu. Iya, dan kayak orang kayak kita nggak suka ya mobil listrik ya. Ribet ya. Ya nggak ada suara ininya V12-nya bro. Iya. Naturally aspirated engine-nya nggak ada. Gua tunggu dunia kiamat dulu baru Timothy pakai mobil listrik kayaknya. Waduh. Ya, kalau misalnya suatu saat ini kayak 2040 di ban bro, misalnya, Iya. itu gua kosongin pompa bensinnya, gua beli tuh kalau bisa dari Saudi tuh. Gua beli barrelnya, iya buat nyalain mobil gua bro. Nggak mau gua. Gua mau dengerin setiap kali gua rev tuh. Brum brum. Bikin mobil-mobil tetangga bunyi itu happy tuh. Gua. Happy ya. Jadi kayaknya gue tunggu kiamat kalau Timothy itu akhirnya pakai mobil listrik untuk dipakai karena gue suka feel-nya. Karena gini, suatu saat ya mobil listrik gue kasih tau lu ya nih ya. Iya, mobil tapi listrik ya. komen lu gimana ke orang yang suka pakai mobil listrik? Nah, Cowok yang suka mobil Nah listrik. gitu. gini, komen gue gini, hati-hati karena misalnya nih pakai mobil listrik, bro kakak ya misalnya dia, belok nih dia dari naturally aspirated engine dia pakai mobil listrik nih, oke? Suatu saat dia ngomong sesuatu yang para elit nggak suka. Iya. Track lokasi, oke bro kakak di sini, Benar. ceblosin ke sungai, mati lu langsung bro. Mobil lu kekunci cek terus jalan sendiri. Iya. Itu bukannya nggak bisa loh, bisa loh. Kalian jangan salah, yang mobil Jaguar itu udah ada yang jadi Grab bro di apa namanya? Oh, bukan Grab, Uber sorry. Di mana ya gue liat kemarin ya? Dia jalan nyetir sendiri bro anjir mobilnya. Iya. Di orangnya tinggal di belakang, pesan mobilnya jalan sendiri. Itu udah ada, terus dia parkir sendiri. Bahkan di Cina bro itu udah ada, jadi mobil parkir gini, robotnya tuh yang masuk di bawah rodanya angkat terus jalan begini bro. Dia bisa parkirin lagi buat Hati-hati ngecas. tuh ya. Itu lu ngomong misalnya sesuatu yang gak disukai sama elit ya, misalnya kayak oh kalian semua pakai Bitcoin. Kali masa ada di mana? Tit, masuk sungai dan kan udah yang pada mati bro mobil listrik. Karena kita nggak tahu dia orangnya ngapain, apa yang dia kerjakan. Di mana itu bro? Kalau gua ya kan misalnya dibilang, oke kalian semua, soalnya kalian bayangin ya, kalian semua, oke kalian semua di rumah pakai masker. Masker. Kalau Timothy nggak pakai masker. Nggak ya? pakai. Gua pakai. Kalau di tempat umum sama ketemu waktu itu pejabat publik. Karena bukannya gua yang pakai, mereka yang suruh gua pakai. Karena butuh foto kan, set pakai gitu. Tapi asli mah dilepas, mereka juga lepas. Siapa bro mau kayak begini? Jadi gua itu gak suka diatur. Jadi ketika nanti ada mobil tuh ya kan, kita naik mobil kita berdua GT TRX sama Senan, set
yang lain mobil listrik kalian dijeblosin sungai itu. Karena saya taunya cuma satu sih biasanya orang yang pakai masker tuh bro. Apa Kalau cewek habis perawatan bisa pakai masker. Oh iya, yang merah-merah itu kan. Iya. Harus pakai masker itu. Ada yang bilang kan, Blue Team katanya dulu nggak pakai masker, kalau di foto itu pakai masker ya. Dulu lihat dulu fotonya di mana, kan? Lihat dulu fotonya itu di mana. Lu ketemu nggak foto gue di Bali waktu itu? Enggak kan? Ya, lagi santai di villa ya kan? Nggak ada gue pakai masker lu sembarang lu. Jadi gue kalian bayangin kalau kalian yang bisa dikunci di rumah lu sendiri, ditakut-takutin begitu, nextnya apa? Kan pertanyaan itu. Itu ngeri banget bro ketika mobil listrik semua begitu diatur, bisa di remote control. Mereka pakai lidar sistemnya buat kayak jalan gitu. Waduh. Gue skip sih. Skip gue. Nggak berani. Sorry nggak berani. Gue analog aja, analog. Ya kan? V12 bunyi kenceng. Lu mau? Nggak sih. Ya enggak lah ya, mobil listrik ya. Ada yang tanya kan apa? Ini apa lagi? Cek apakah setuju vasektomi buat orang miskin? Waduh. Ini polemiknya mana bro? Wah, serem tuh kayaknya dibahas ya. Iya. Gua kayak kurang ngikutin. Gimana bro? Tapi dari vasektominya. Pertanyaan doang ya? Enggak dari vasektominya aja. Oh, gua skip. Menurut lu gimana? Kayak membatasi kan ya salah satu bentuk KB juga kan bro? Nah, gini. Nah. Dunia itu kalau lu mau ngontrol populasi manusia paling gampang adalah lu bikin lu tukar role. Jadi kan gua sempat selalu ngomong loh kan. Iya. Buat misalnya cewek nih yang ngerasa mereka maskulin atau cowok yang merasa mereka feminim, kalian coba di pesawat nih rame-rame, kalian tabrakin itu ke pulau. Ada 10 cewek, 10 cowok. Misalnya ada 2 cowok yang terluka, ceweknya itu akan langsung aid yang terluka, langsung nurturing yang terluka, cowoknya akan mulai berburu untuk cari makanan. Iya. Akan balik ke civilization dari nol lagi yang semestinya begitu. Ya. Karena mau gimana pun, ya ini gue bukan bilang satu lebih plus satu minus, itu dua-duanya seimbang. Ada role-nya di society. Gitu. Iya. Jadi ketika lu mau hancurin sebuah society paling gampang adalah lu bikin ceweknya ini jadi, makanya kata-kata independent woman aja kan udah aneh. Independent woman. Manusia dewasa itu adalah manusia yang independen. Kenapa ada labelnya lagi itu kan? Tapi kan biasanya itu loh, cewek-cewek pakai tas tuh. Ya, independen kan. Bener. Nah. Sama, cowok juga sama. Oh enggak tasnya ini. Tasnya gentlewoman bro. Gentlewoman. Cowok juga sama. Apa itu? Feminim. Split bill ya, karena kan baru ngedate pertama. Split bill, miskin lo anjing. Miskin. Jauh. Miskin. Tapi kan bang ya. Tapi kan bang, ini kan baru date pertama kan zaman sekarang. Enggak, lo miskin anjing. Makan masih gak bisa makan. Makan. Cari duit makan lo. Lu gimana mau beli rumah, beli mobil, bayar anak sekolah. Ngedate pertamanya gak bisa. Terus bang, ceweknya matre, goblok lo. Ya. Nah balik lagi nih. Kalau cewek bilang, oh dia independen, dia begini, dia begitu. Ini PR harus denger nih kayaknya. Gue pernah selalu setiap kali gue sama cewek bro. Dari dulu, misalnya dia bilang, oh dia independen tuh ketemu gue 2 minggu tuh langsung berubah. Bener. Terus siap. Aku dependent gitu. Iya siap salah langsung. Iya izin. Izin siap salah sih. Benar. Jawabannya ambilin makanan di bawah. Berarti kan kesimpulannya satu bro. Ya cewek-cewek yang independen itu belum ketemu cowok yang mapan berarti jawabannya. Iya bukan gini. Atau dan gimana cewek-cewek yang membela keindependenan biasanya bro itu cowoknya pecundang selalu. Misal cewek bilang kayak enggak gue sendiri. Cowok lu pasti pecundang, tunjukin cowok lu. Suaminya kita saling enggak, suami lu pecundang. Enggak usah dijustifikasi. Cowok itu dari dulu ya. Kita di goa nih, kita berburu, kita tombak gitu. Terus kalau kita kena macan, kita kena gigit, kita mati. Bener. Cewek itu ngaso di rumah ya kan. Ketika dagingnya dia yang simpan, entah zaman dulu ada garam dia garamin biar bisa tahan lama. Anaknya dia yang urus. Lu berani nggak bro? Aku kan anak cewek nih. Iya. Lu berani nggak sekolahin anak cewek lu? Itu isinya cowok semua terus gurunya cowok semua. Kabur kan lu. Iya. Itu memang role-nya berbeda. Tapi lu kalau bilang oke, apakah kita bisa berdua melahirkan? Paling mati kita melahirkan. Mati kita. Iya. So nggak bisa melahirkan. Jadi ini bukan masalah. Jadi kalau lu mau hancurin society paling gampang ceweknya ya dibikin tadi jadi independen itu. Ya. Cowoknya dibikin jadi feminim, split bill. Di rumah kayak itu main Lego. Di rumah gitu. Main Lego, terus ceweknya bekerja terus dia main Lego gitu. Kayak bangun di Minecraft gitu. Iya, kerja di Minecraft gitu, bikin server. Itu hancur society lu langsung. Itu begitu nanti lu bilang gini soalnya. Jadi gampang gini. Karena cewek kan lebih emosional bro secara makhluk. Ya. Itu memang benar-benar di kromosomnya itu lebih emosional gitu loh. Karena mereka perlu begitu untuk bisa nurturing anak lebih baik. Mereka lebih bisa nurture anak dibanding cowok. Jadi ketika lu
ubah society begitu itu jadi wah luar biasa hancurnya. Gampang dikontrol. Contohnya ya, masker ya, terus ceweknya bilang, kamu nggak tahu ya mamaku di rumah. Kamu nggak sayang sama Kamu nggak sayang sama mamaku. Cowoknya iya sayang pakai masker. Split bill. Karena aku miskin kan, cek. Itu. Tapi kalau lu cowoknya gini, kalau lu cowoknya punya duit, ya, lu punya status di society, cewek nggak bisa sembarangan sama lu. Kenapa? Oh lu nggak senang sama gue begini ya gue ganti besok selesai. Damn. Selesai gitu. Jadi kalau gue lihat ada society yang begini ya, itu menurut gue cara cepat untuk menuju kehancuran ya. Yeah. Gimana? Lu setuju nggak bahwa cowok dan cewek itu punya role-nya masing-masing dan duanya punya keunikan dan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Setuju. Dan itu saling melengkapi. Setuju. Karena Gitu. ya kita ngomong, saya kan juga orang Muslim bro. Ya. Dan saya selalu diajarin dengan pemuka agama bahwa kiamat itu datang bro ketika memang bertukar peran. Oh itu ada di Muslim. Dan ketika wanita itu lebih banyak jumlahnya daripada laki-laki. Ini beneran ada ditulis. Yes. Oh. Jadi ya kiamat ya terjadi ya kiamat besar itu ketika udah berubah perannya. Dan jangan salah loh bro, di negara-negara kayak di Arab ya itu kan orang yang jualan tuh selalu yang pria. Oh. Yang pria itu yang jualan. Si istri selalu di rumah. Ya, dan ya kalau saya ya wah ini pasti diserang nih. Tapi menurut saya juga salah satu ya faktornya masalah di society itu kan sebenarnya karena ini cowoknya nggak bisa produktif. Ya pasti. That's all. Jadi kan kemarin ada survei bro. Gue baru lihat surveinya. Ya. Cewek sekarang udah banyak yang lebih banyak jadi breadwinner ya. Maksudnya yang duitnya lebih banyak. Itu Gitu kan berarti ya? society yang failing. Ya setuju. Laki-lakinya tuh tidak bertanggung jawab. Benar. Dan mereka bilang pembelaan segala macam muter-muter dengan alasannya bahwa enggak laki-laki gini ya. Simple. Laki-laki itu cuma 2 tugasnya, to provide and protect. Ya, kalau lu nggak bisa protect istri lu nggak bisa protect anak-anak lu, buat apa lu jadi laki-laki gitu kan. Cewek itu nurturing tugasnya. Kalau ini role-nya ketukar-tukar dan ini jadi keluarga yang hancur nanti. Jadi ketika gue selalu melihat cewek yang bahkan udah melabeli dirinya independen, dalam hati gue, hey, manusia memang independen. Ya. Manusia itu independen, lu nggak perlu label lu independen, nggak. Benar. Manusia itu independen. Kalau dia melabeli dirinya seperti itu, gue udah tahu, oke, tunjukkan suamimu. Ketika gue lihat, oh pantas. Oh, Simple. Gimana suaminya? Gimana? Deskripsinya suaminya Bukan, gimana? maksud gue, ya mungkin kerja gitu kan. Mobil Tapi listrik ceweknya ini, gitu. contoh, misalnya ya mobil listrik mungkin. Ceweknya ini loh, apa namanya, biasanya mungkin influencer gitu kan. Kalau influencer, duitnya pasti kita bisa lihat kan. Oh Gede. dia jumlah endorse-nya misal 20 juta, 20 juta, 20 juta. Suaminya mungkin ya oke, tapi nggak segede dia. Mungkin ya 80 juta, 100 juta gitu kan. Nah. Kerja di startup gitu. Biasanya gitu ciri-cirinya. Kerja di startup. Benar. Mobilnya Menghamba, listrik. bisa menghamba, Mobilnya bisa listrik. menghamba sama istrinya. Mobilnya listrik gitu. Mobil listrik. Tapi kalau gue lihat ya, even orang-orang yang punya achievementnya di status sosial di society, semuanya balik ke role-nya masing-masing. Istri bisa nurturing, nggak bekerja, Bener. main-main, ya kan? Istrinya happy, main pedal. Waduh. Lu kalau tanya nih, lu bisa tanya sama orang nih ya, istri lu jujur lu dari hati lu ya, lu mendingan kerja di kantor lu itu untuk dapetin duit buat di rumah, atau lu mendingan main pedal sama pilates tiap hari? Hayo. Cewek nih. Cewek nih, jujur lu jawab gua lu. Independen lu. Lu dapat cowok ya, bisa ngasih lu duit misalnya 1 miliar nih setiap bulan nih, lu pedal doang tuh sama pilates terus lu ke Bali. Sama lu kerja di kantor lu, jujur, dalam hati lu yang paling dalam. Itu atau independent woman? Gentlewoman. Gentlewoman. Nah, tuh cewek udah jawab tuh, mending pilates. Karena beneran memang mending pilates, bro. Gitu ya. Gitu. Lu di rumah ya kan, di rumah yang enak gitu, lu lihat bagus itu rumahnya. Ada mobil ya kan, naik Lexus LM, ada supirnya. Bener. Oh ini Siapa dia. yang nggak ini ya. mau? Mending pilates dong. Gitu dia. Itu dia. Salah. Ada yang mungkin bilang misalnya, bininya kakak di rumah happy dengan anak yang ngurusin, mau beli apapun beli gitu kan. Iya. Anak yang mau stroller yang mana, itu selesai kan bro. Iya. Gak perlu bekerja yang sampai kayak jual ceker gitu, gak perlu. Jual lempar, jual ceker gitu. Ya kan hidup pilates. Tadi bilang hidup pilates. Lu ngaku lu ya. Lu. Iya. Sama ini biasanya kalau pilates ya bro,
dia biasanya bikin ini juga apa? Grup gitu. Betul. Tapi gimana bro? Kalau cewek ngumpul-ngumpul itu gimana kalau menurut lu? Cewek ngumpul-ngumpul menurut gue ya. Karena kan di rumah terus ya bisa lah beli semuanya. Tapi kalau sendiri terus gimana? Gak Menurut punya gue sendiri social nggak life. apa-apa menurut gue. Oke. Gue bebas kalau misalnya mau ngumpul atau mau sendiri, dua-duanya bebas. Iya. Sekarang gini. Ini dilempar nih, bomnya dilempar Iya. nih. Ngumpul-ngumpul bebas, Iya. sendiri juga bebas. Menurut gue itu pilihan. Tapi kalau cewek-cewek yang sok-sok bilang kayak, enggak, kita harus jadi keluarga yang bersatu. Gua berkontribusi, dia berkontribusi. Tidak sama. Dia tidak melahirkan. Iya. Sakit ya. Sulit. Sakit banget. Enggak, kita berdua nih gue melahirkan mati. Gue mati. Jujur gue. Karena cowok ini biasanya gini ya, apa? Kena flu dikit aja udah Iya. mati ya. Enggak, kan itu faktanya. Cewek itu lebih bisa menahan sakit dibanding cowok. Ini fakta. Kan dia harus melahirkan, ya kan, dan lain-lain. Jadi menurut gua, ya, ini jujur nih, ya. Please ya buat kalian cewek, kalian sadar gitu. Bahwa kalian tuh bukan begitu karena kayak kalian mau, karena suami kalian pecundang. Pacar lu juga pecundang biasanya. Karena biasa gitu, biasa cewek itu ngerasa independen kan. Semua yang gue pernah misalnya, at least gue pernah sama cewek itu semuanya bilang, oh, saya independent woman. Bisa kalau tanya, oh ini independen apa sih yang lo mau kerjain? Itu nggak jauh-jauh bro, antara mau buka oil shop, mau buka kafe, mau buka toko bunga, itu antara muter itu doang itu. Cewek ya. Cewek sama terus, Iya. sama terus, putarannya sama. Jadi ketika mereka udah dikasih nafkah yang cukup, di-provide dan di-protect, Yes. udah mereka jadi pilates. P2P itu ya kita ngomongnya. Ya, P2P. P2P. Provide and protect. That's it. Iya, provide and protect. Itu fungsinya laki-laki. Jadi lu mau ngomong lu split bill, lu miskin anjing. Apalagi bro, kelakuan orang-orang cowok-cowok yang gak berguna di society ini apa aja? Split bill. Split bill ya. Jelas. Apalagi biasanya. Yang mereka beralasan. Apalagi? Naik mobil listrik. Enggak lah, itu belum tentu lah. Rimac Nivera listrik. Iya. Ayo. Mungkin Rimac gue mau naik. Apa lagi? Cowok ya. Biasanya ini selalu nurutin kata keluarganya. Oh. Karena dia secara ekonomi bergantung sama keluarganya. Oh, nah atau enggak biasa Nah, cowok lu begitu yang kayak papi mau mobil, papi mau beli DP rumah buat nikah Iya. papi gitu. Terus biasa ini juga ya, apa? Sering terjadi di mana si laki-laki ini belum mandiri secara finansial. Iya. Oke. Masih numpang sama keluarganya. Akhirnya jadi apapun yang dia mau lakuin sama istrinya itu nurut keluarganya. Itu neraka bukan bro namanya bro. Jadi kayak oke, kita plan ya nikah di Bali. Enggak, kamu harus nikah di sini. Oh. Kalau enggak kalian enggak saya nafkahin. Ballroom nggak Jakarta, Iya. hotel Jakarta karena papi temennya harus datang. Iya. Rekan kantor papi harus datang, nggak bisa flight ke Bali. Tapi aku pengen nikahnya tuh yang private gitu. Nah, nggak bisa, Nggak nggak bisa. bisa. Itu pecundang. 1000 orang, nah itu pecundang tuh. Pecundang, minta dulu papi, uang papi. Enggak, BMW nanti saya ambil ya. Seri 3 mau saya ambil nanti ya. M4 bro. Oh, biasa. atau nggak, papi aku mau run, boleh pinjam nggak papi Californianya satu gitu kan. Anjing. Lu mau tanya kenapa gua nggak pernah run mobil? Males bos. Ya, males. Ya ada komunitas yang oke lah. Ya kita berdua terus ya biasanya. Iya, suka berdua. Brum brum. Iya, kadang papi. Karena ini bro, apa knalpot yang brum brum itu suaranya ini. Biasa yang papi itu bahkan nggak cuma itu bro, influencer juga banyak. Influencer keuangan juga banyak. Waduh. Yang dikit papi. Karena ini apa? Saya ngomong biasanya nih apa? Kalau Akademi mobil papi. listrik, kalau mobil listrik tuh nggak ada suaranya. Iya. Ya tapi kalau NE ya engine-nya itu brum brum tuh knalpotnya tuh kalau lu dengerin baik-baik itu ada suaranya tuh. Brum brum di belakang self made. Itu ya. Kalian hati-hati loh. Kalian harus tanya dulu. Tiap kali influencer tanya self made atau enggak. Iya. Jangannya papi bisikin papi beli apa papi. papi mobil satu papi pinjam papi. Bahaya nih mulut cewek ya. Jadi kita harus fokus teman-teman di sini ya. Iya. Nah, jadi buat independent woman sadar diri. Sadar ya. Kalau yang nggak suka kita ngomong di sini silakan bro ya. Ini fakta, ini show gua ya. Gua suka ngomongin apa yang gua ngomong. Nah, kita lanjut bro. Yes. Gimana caranya fokus yang benar? Soalnya kadang suka hilang fokus kalau nggak ada hasil.
Gimana bro cara Ya kurang minum air putih mungkin. Iya. Kan gitu iklannya ya. Iya, kurang minum air gitu, putih. Kayak nggak fokus gitu. Mungkin Iya. kamu kurang air. Coba Betul. cek ya. Kalau kencing warnanya apa? Kuning atau putih atau ini? Kalau kuning itu kenapa bro biasa? Kurang air. Kurang air. Biasanya dehidrasi. toiletnya ada kuning, ada indeks, Iya. ada indeks kencing. Nah, terus kita biasanya jadi ini kalau kurang mineral ya. Aduh ngomongin kencing, gue kayak perkencing dulu bro. Lu lanjut dulu bro. Sama juga nih kayaknya. Gue kencing dulu. Apa ke toilet dulu ya dia? Ya ke toilet. Sabar, kencing dulu gua. Kena kopi nih. Iya. Kena kopi, bentar. Gua lanjut dulu. Lu ada cas nggak nih? Kasih gumpal aja. Lewat. Nih, lihat, saya kerja ini nih. Ke situ tuh. Lihat. Tadi baru cuma segini kan kelihatan. Udah jatuh. Di sini ya? Iya. Saya copot USB sini tuh. Nggak bisa anjir. Di bagian sana nggak? Apa? Lautin. Laut mic lagi. Wes. Wah ini udah mentok banget ini. Nggak nyampe ya? Nyampe sih dikit. Masih jalan kan? Masih lanjut kan? Nah, dia ketawa juga? Iya, sebenarnya juga. Ambil minum dong. Balik lagi kita. Terima kursi. Bentar ya. Ini bro. Gua tadi sampai kencing bro. Gua pikir bro tadi bro. Ambil kencing. Gua ada ini sih apa namanya? Apa itu? Gue bisa melihat bro biasa cowok-cowok yang pecundang dan benar itu bagaimana biasanya? Ada ciri-cirinya itu bro, cowok-cowok yang pecundang itu bro. Apa itu? Jadi ini gue suka bercanda ke setiap cewek yang gue makan biasanya omakase bro, ya kan? Jadi kalau teman-teman nggak tahu omakase itu restoran, ya kan? Chefnya masakan di depan, bisa harganya sekali makan tuh bisa 5 juta seorang, 10 juta seorang tergantung lu pesannya apa. Kalau misalnya uninya banyak ya bisa 10 juta. Ya. Sekali makan tuh 10 juta. Nah itu di situ tuh kadang kan biasa ada yang makan di situ buat occasion. Kalau gue bisa makan di situ pakai sandal jepit. Chefnya udah kenal soalnya. Gue makan pakai sandal jepit. Biar buat makan siang biasa atau makan sore. Biasa ada yang datang buat occasion bro, ya kan? Ya. Yang cewek-cewek independen gitu sama apa influencer sama cowoknya kan. Gue bisa tahu langsung cowoknya gembel tuh dari cara makannya. Kenapa itu? Jadi buat yang teman-teman yang makan omakase ini bisa dengerin nih. Kalau dia makannya kan sushi bisa taruh di atas kan set. Kalau dia pakai sumpit ngambilnya. Nah ini. Gue bisa udah bilang duluan nih ke cewek. Nah ini pakai sumpit yang ini. Karena kalau yang beneran sering makan itu untuk dapat semua rasanya harus pakai tangan bro. Oke. Mereka nggak paham. Kayak nasi padang sebenarnya. Jadi sushi itu ngambilnya bukan pakai sumpit. Sushi beneran ya, bukan yang lu beli di restoran-restoran ya. Itu bukan, itu sushi palsu tuh yang digerol, dipotong palsu itu. Ngalahin Code Blue ini habis ini kayaknya. Iya. Lu makan pakai tangan gitu. Karena itu indranya. Jadi kan ada lagunya. Ada indranya lu pakai semua pakai tangan. Jadi kalau lu pakai sumpit, nah gue tahu nih cowok pecundang nih. Dia makan setahun sekali. Oke. Gitu. Jadi makannya pakai tangan. Nah, ada yang bilang tadi, bro. Apa itu? Ada yang bilang yoi tangan lebih enak. Nah itu. Jadi ada yang bilang kok endorse sumpit nggak masuk anjing. Iya. Ada yang bilang terkadang gini bro, tim wanita yang mau kerja karena masa lalunya mungkin pernah dihina atau direndahkan, nggak mau diinjak-injak suaminya karena dia nggak ada penghasilan. Nah cewek itu di dunia ini ada dua nih. Ini bukan mentor sih, ini partner gue yang ngasih tau bro. Apa itu? Cewek itu ada dua dunia ini. Partner yang mana ini bro? Biasanya banyak kan? Ya gue sebut aja di Holy Wings. Partner di Holy Wings ngajarin gue nih. Cewek itu ada dua. Oke. Satu itu yang pintar dandan. Ya. Satu tuh pintar kerja. Nah lu mau pilih yang mana? Dah. Itu doang. Lu mau pintar dandan atau pintar kerja? Jadi kalau misalnya ada yang bilang karena dihina-hina itu pasti biasanya nggak pintar dandan.
Ini gue ngomong dunia sebagai apa adanya. Buat lu yang mau deny bahwa oh enggak, zaman sekarang itu apa fat is beautiful ya kan bro. Gue aja bilang gue gendut nih. Gue body shaming diri gue sendiri. Gue gak masalah. Waduh. Ada yang bilang gitu kan bro. Fat is beautiful kan. Tapi coba lu nabrak dia. Enggak banyak. Zamannya Victoria's Secret model lu pernah ingat gak? Berubah tuh modelnya. Terus dia bangkrut loh. Dia berubah jadi yang plus size itu kan. Ketika lu misalnya nabrak nih mobil nih ya. Ini kan gue sering banget bro terjadi bro. Kayak misalnya dari dulu kayak gue punya cewek atau mantan gue. Biasanya kan kalau mereka nyetir tuh sering nabrak bro biasanya. Mantan yang mana lagi nih? Yang banyak. Maksudnya harus jelas. Koridornya tuh jelas. Ada lah pokoknya. Ada yang nabrak lah mantan Ada gua. seorang wanita. Ada seorang wanita ya kan. Nabrak. Nabrak. Nelpon gue. Panik kan. Nabrak nih. Terus gue bilang ini maksudnya mau perlu apa nih? Tiba-tiba pas gue telepon bro. Kayak masalah udah selesai dia. Maksudnya dia suruh benerin mobil aja. Loh kok bisa gue bilang. Jadi orangnya tuh udah ditabrak, dimaafkan bro. Begitu keluar, oh ya udah nggak apa-apa. Itu. Okay. Tapi coba lu bagi WA-nya dong, ada gitu nggak? Tapi bagi WA-nya dong. Nggak tahu. Okay. Nah tapi kan. Karena biasanya gitu kan. Kalau di FTV. Iya bagi WA-nya dong gitu. Gak apa-apa. Nggak yang nabrak omom. Ditabrak omom. Nggak apa-apa gitu. Katanya cuma udah nggak apa-apa cuman gitu. Jadi keluar marah katanya omomnya. Pas dia buka kaca dia kayak sorry. Oh iya nggak apa-apa. Dunia tuh memang tidak adil, bos. Untuk orang jelek ya. Ya enggak, maksudnya kalau cowok ya kita bilang kan cowok miskin. Iya. Kalau cewek kalau lu nggak improve fisik lu, sorry itu saya lu nggak ada tempat di society. Ini beneran gua. Ada yang tanya kan kemarin. Gua nggak sempat jawab kemarin. Ada yang tanya, cewek itu buat improve karirnya nomor 1 apa? Lu pinter danan. Karir lu tuh kita tuh kasih fakta yang orang nggak ada yang mau terima pasti nggak mau terima. Nanti bakal ada yang bilang, oh tapi kan dia CEO. Waduh. Ya itu lu hidup di fairy tale lah, gitu kan. Karena that's how the world works gitu. Kalau lu cowok miskin ya nggak dia pandang. Ada yang bilang bro, tapi kan kualitas manusia bukan cuma dari hartanya gimana bro? Waduh. Tapi dari apanya biasanya bro? Enggak, itu argumen ya. Manusia punya moral lah atau apa. Bukan dari duitnya katanya. Ya ada banyak juga ya kalau kita ngomong. Dulu nabi-nabi juga kaya harta, kaya ini juga. Kaya amalan juga. Tapi bukan karena kita nggak punya harta itu jadi justifikasi. Yang penting saya baik. Ya. Iya betul. Nabi juga baik tapi kaya. Ya kan? Kan itu panutan kok. Iya betul. Jadi ya kalau kita mau bisa semuanya itu kan sama aja kalau kita nggak usah kerja ya. Kita fokus di akhirat aja. Itu pun juga nggak boleh ya sebenarnya. Betul. Karena ya dua-duanya harus imbang. Betul. Jangan asik terlalu cari dunia ya tapi juga kehidupan setelah dunia dipikir tapi juga nggak yang 100% mikir kehidupan setelah dunia. Kalau gitu yang mending mati sekalian kan. Betul. Ngomong-ngomong soal ini bro, kita kan rajinnya berbagi bro. Besok kita ke Lombok nih ngomong-ngomong nih. Benar. Bisa nggak ini? Ada anak orang Lombok kan nih. Ketemu di Lombok gitu ya. Biar lihat nih sekolahnya. Benar. Nih. Biar nggak ngemeng lu kan. Ya, kita ajak nih. Orang di Lombok ya. Nantilah kita di Discord lah kita share kali. Benar. Lokasi kita gitu. Iya. Nah ada yang bilang ada cewek nanya bro. Dia mau kalau temenin cowoknya dari nol itu termasuk pecundang atau enggak? Lu harus bisa analisa seperti analisa perusahaan, lihat future value-nya, ya kan? Kalau lu cowoknya bilang temenin saya berjuang tapi tiap hari concoli gitu, nggak bisa, nggak bisa kaya. Tapi kalau temenin dari nol tapi tiap hari trading kripto tuh gimana bro? Tergantung balik lagi. Lu beneran belajar atau cuma ngasal mencet? Iya. Kan? Gimana menurut lu? Ya bener, dilihat dulu orangnya. Pantas atau enggak. Karena bisa tuh belum tentu pantas loh. Betul. Ya. Karena ada juga yang bisa awalnya, tapi nanti kalau dia udah dapetin sesuatu ditinggal gimana? Jadi kan bisa juga. Satu hal juga ya yang harus teman-teman lihat ya, variabel. Ya loyalty, kesetiaan itu juga penting buat dua orang. Betul. Karena ketika teman-teman mau ya untuk tidak setia misalkan. Betul. Coba teman-teman pikir gimana di posisi orang yang diselingkuhin gitu. Iya. Jadi kalau mau selingkuh dulu ya, mikir dulu gimana kalau kamu diselingkuhin. Itu kan tapi standar hidup bro. Jangan melakukan sesuatu yang lu tidak mau dilakukan. Nggak, itu standar kalimat sadar sih. Oh standar kalimat sadar ya ada lagi betul ya. Standar Timothy gimana nih kayak? Kalau misalnya nemenin dari nol. Enggak, kalau
masalah kesetiaan. Oh, kalau gue mah paling setia orangnya. Gue orang paling setia. Sangat setia gue orangnya. Ya. Iya. Tadi ada yang bilang soalnya Nabi Salomo itu harta dan wanitanya banyak kan dia bilang. Nabi Salomo. Oh. Gimana? Mau mengikuti jejaknya juga? Semoga ya, kan itu dia orang yang paling bijak bro kan. Nah. Semoga Timothy jadi orang bijak berarti kan gitu kan. Aduh. Jadi sekolah lempar nih kalimat bola api. Set, Ini lempar mau nih. kan role model ya? Oh, role model. Ya role model gak salah dong role model. Ada yang tanya, gimana untuk mengetahui segala aspek hidup kayak Ko Timothy dan Bro Kakak? Jawabannya lu sering dilemparin tai sama hidup. Iya. Kita digamparin tai kayaknya sering ya bro. Sering. Tiap minggunya ada tai tuh. Bener. Cuman ya harus kuat. Iya. Jadi jawabannya kenapa ini kita sering dilemparin tai? Tadi Pierre mana minum gua Pierre? Dipanggil JP dulu. Minum anjing. Oh ini. Satu lagi dong. Hah? Aduh. Gimana nih bro? Gimana? Ada pertanyaan nih. Apa itu? Vlog kapan rilis resmi? Ini kan baru soft launch, sabar dulu. Kan ini ngantri kayak sembako kan. Iya. Ya tapi buat teman-teman nih, nah ini nih sneak peeknya ya. Kalau Bukan yang sneak peek kan? bisa. Udah berapa dapat ya? Udah. Ayo coba kita buka. Oke, karena yang punya ya jalur cepat ya. Kita sih aksesnya khusus ya. Kalau yang punya. Nah, set. Nah, Ini emang internet kantornya busuk. iya bro. busuk ya internetnya. Ini udah di-upgrade teman-teman, udah pakai kayak router tiap ini. ruangan Nah, Nah, ya. tuh. Buat teman-teman Iya, tuh dan dia jadi punya gua nge-lag anjir. udah on-chain deposit udah bisa ya. Kemudian top up fiat juga udah bisa. Iya, betul. Ya. Sementara ini ada ya pairnya ya buat teman-teman yang mau lihat nih ini. Nah, view more. Nah, udah ada. Nah, view more. Nah, beberapa aset yang bisa teman-teman perdagangin udah banyak. Iya, betul. Live buat vlog. Ada yang tanya bro Tim Yes. kapan punya Aspri kayak Pak Hotman punya 7 bidadari anjing? Hah? Enggak. Itu 7 tuh buat apa tuh pertanyaan gua tuh? Aspri cukup 1 ya bro ya? PA cukup 1. Iya. Nggak perlu 7 ya. Kalau pacar gimana? Pacar ya cukup 1 juga. Tuh. Ada Fiona nggak panggil coba? Panggil. Cuman 1 ya. Gua 5 tahun ASEAN. Vi sini Vi. Ini rokoknya kayak berat ya arahnya. Arahnya berat. Hah? Ada pertanyaan Vi. PA gua, mereka kenalan sini. Masuk. Ditanya, kenapa gua nggak punya Aspri 7 kayak Hotman? Nah ini, sini masuk frame. Kelihatan nggak? Ini. Kenapa? Nggak, buat kenalan. Hai. Nah. Pertanyaan apa? Pertanyaan kenapa gua nggak punya 7 Aspri kayak Hotman katanya? Nggak perlu kan Vi? Iya. Oke. Karena kita kayak Tuhan. Waduh. Nah, udah kan sesuatu. Bang, gimana cara mempelajari market dari nol dan harus mulai dari mana? Bro, mulai dari mana, Bro? Ya dari modul ya, pelajarin market ya, banyak belajar dan nggak sehari 2 hari juga ya prosesnya ya. Ya prosesnya emang lama. Ini gua udah bola liar nih dilempar Apa orang nama Rizky namanya nih. Ya baris. Bro kakak emang nggak mau punya istri 4 dor. Waduh, Bum bum beng beng. satu aja udah cukup ya. Bro. Ya. Kenapa berat gitu bro? Kayak 1 aja cukup bro. Ya kebahagiaan kan emang Ini dia jago banget sumpah. bener. Gua tuh kayaknya kalau orang lain bukan dia ya udah kena jebak tuh tadi itu. Kebahagiaan tuh sifatnya momo. Anjir. Dia tuh kayak bisa Kebahagiaan tuh gitu mono. kayak Ya. sat gitu di Kebahagiaan tuh mono. Ngeri. Ya. Kalau pencapaian boleh multi. Oh. Ya, jadi 1 aja cukup. Ya. 1 cukup bro ya? Cukup. Kalau lu gimana bro? Tapi bro. Apanya? 4. Aduh sulit bro 4 pasti. Kenapa? Enggak. Misalkan secara teknis memungkinkan. Teknisnya memungkinkan ya. Gua tuh suka manusia yang adil bro. Waduh. Jadi sulit kayaknya. Kalau 4 tuh pasti nggak adil bro. Damn. Ya kan? Teorinya gini, kalau 4 berarti yang terakhir pasti yang paling disuka dong. Iya nggak? Iya dong. Yang 1 udah nggak ngomong tuh pasti. 2 juga udah nggak ketemu. 3 ya masih ketemu. 4 pasti yang sering ketemu. Terus ngapain ada 4?
Itu teori gue. Masuk kan? Gue juga bisa kungfu. Bener. Gue juga bisa kungfu. Iya. Make sense. Ada yang bilang uang kurang dari 5 juta harus ngapain bro? Aku niatan buat jualan di pinggir jalan nih. Ini gue gak tahu bercanda beneran nih. Saran lo gimana bro? Buat yang? Cuma punya 5 juta tapi jualan di pinggir jalan dia mau jualan di pinggir jalan. Apa yang dijual punya 5 juta? Makanan atau apa ini? Tisu. Lu tisu lah kepik lah tuh. Tisu di pik tuh. Pas mau keluar parkiran tuh, udah gak boleh kayaknya sekarang. Udah gak boleh, udah gak ada. Zaman dulu banyak tuh, di pik 1 sampai kedua udah gak ada. Gak bisa ya. Nah kita cari dulu nih pertanyaan-pertanyaan dulu nih. Nasihat atau prinsip apa yang akan lu kasih ke anak lu di masa depan nanti? Lu punya anak, gue belum punya, lu dulu. Nasihat apa? Kalau saya ya, untuk anak saya mungkin ya anak saya harus punya bahagia versinya sendiri. Karena banyak orang ini yang mengejar kebahagiaan tapi dari versi orang lain. Iya. Dan juga bisa dari orang terdekatnya. Iya. Jadi untuk anak saya di masa depan ya, kamu perlu bahagia dengan caramu sendiri. Jangan mengiblat ya kebahagiaan mungkin dari saya atau dari ibunya. Tapi harus punya kebahagiaan versi sendiri. Karena biasanya bro, dia selalu memilih jalan hidup yang mana itu seakan-akan orang tuanya tentukan. Dan saya nggak ingin seperti itu. Jadi dia harus punya bahagia versinya sendiri. Asal tetap dalam standar moral yang tepat. Lu berarti bebasin untuk kejar apapun yang dia mau? Iya. Nggak harus kayak lanjutin perusahaan yang lu bikin? Enggak lah, kan cewek. Cewek itu sebenarnya yang paling berhak untuk bahagia, wanita itu. Oh. Ya wanita yang paling berhak untuk bahagia. Setuju. Oke, gue kalau misalnya cewek atau cowok gue sama sih, gue bebasin. Misal gue punya anak cowok mau jadi pemain bola, ya gue sekolahin bola. Iya, tapi cowok memang tanggung jawabnya lebih ya. Dan kalau cowok malah ini nggak akan dapat fasilitas yang banyak. Iya. Dia memang harus cari sendiri. Kalau cewek itu harus kita kasih standar yang tinggi bro, supaya dia paham ya, bahwa dia harus temuin cowok yang kaya juga. Betul. Ya, karena kalau cowok kaya itu kan menunjukkan cowoknya effort. Iya betul. Dan dia harus punya standar juga. Betul. Masih kecil bocahnya. Masih kecil soalnya. Iya masih kecil. Enggak, bocahnya juga masih kecil kayak yang diomongin masih nangis minta susu. Tapi udah bisa dengar. Maksudnya dengar lu manggil udah bisa lu. Udah cukup responsif ya. Nggak lu panggil namanya bisa. Ya namanya bisa. Tahu dia. Tahu. Tapi nangisnya kalau mau pup gitu baru nangis. Nah ini tadi pagi nih. Oh tuh. Tadi pagi nih. Ya. Nah ini kalau mau pup ya bro kayak. Oh kayak gitu. Wah. Jadi lu bakal kasih fasilitas nanti ya. Iya. Kemewahan ya. Bener. Ada yang tanya, "Bang, lu tanya kripto bisa apa?" Gue bilang, "Gue gembel aja nggak ada kripto." Lu keras kepala lu. Satoshi nggak pernah hidup nih. Ya gue sih nggak bisa bro di aset kelas lain. Iya. Kan sering kena kerjain ya. Ya dikerjain gue. Udah dibilang oh ini kita nggak jualan nama-nama ya dijualin gue bangsat lu aja. Soalnya kolamnya kecil banget gitu. Jadi semua saling ngerjain doang. Yang untung selalu yang punya emiten. Jawabannya kalau nggak ada kripto ya kasihan gue. Gue bukan orang kasihan lah. Mungkin cuman punya mobil sport 2 kan. Apartemennya oke lah gitu, nggak bagus gitu. Duit mungkin ya 30-40 M kayaknya kalau gue nggak ada kripto. Ya di buy standar Indo oke lah, tapi kayak buy standar gue kasihan. Apa tantangan kebahagiaan dari Bro Kakak? Ya tahu kata cukup sih sebenarnya. Karena ya orang semakin kayak ngejar hal itu semakin gak happy sebenarnya. Tapi kalau semakin kita mengapresiasi segala hal, kita akan semakin happy. Benar. Jadi ada banyak juga bro ya orang kayak udah punya beberapa hal. Jadi teman-teman juga di standar kehidupan teman masing-masing juga. Asalkan ya ini kita masih bisa punya kerjaan, ada tempat tinggal, ada makan, ya kita masih lebih oke bro daripada 80% ya orang di dunia ini. Iya betul. Karena ya kita ngomong di beberapa negara-negara yang kecil tuh wah mau minumnya nggak bisa. Sulit kan? Sulit. Jadi ya teman-teman yang berlebih ya masih bisa minum, ya masih bisa
ada kerjaan ya. Belajar bersyukur lah. Ya. Bahagia menurut gue simple ya. Rekening nambah aja udah. Oke. Digitnya nambah. Ya, bahagia gue. Karena kayaknya konglomerat juga pada sama sih. Mereka bukan bahagia bisa ngapain enggak sih. Kalian beneran deh. Barang yang bisa dibeli tuh kayak lu tanya dia lah, gue tuh beli barang tuh udah kayak udah bingung gitu. Bener. Tapi udah bingung apa nih gue beli nih. Udah aneh-aneh pokoknya. Barang udah aneh. Belinya lampu. Kok udah liar lah gitu. Tapi lampunya nggak bisa keluar ya jinnya ya. Jinnya nggak bisa diusap di atas loh. Nanti kita abis ke Lombok, kita kan masih sibuk tuh. Habis itu kita bikin day in life kali ya. Ya boleh lah. Mau kalian bikin day in life? Biar lu bisa lihat gitu loh kehidupannya gitu. Karena kalian cuma lihat kita dari meja kantor nih. Belum melihat dari Ya kehidupan. mungkin kita bisa ya live-nya ntar keluar dari kantor. Iya maksudnya kita tuh udah mengalami banyak di hidup kita. Kita udah ngerasa ya mungkin kita di tahap yang kayak kita mau berbagi dan gue rasa jadi lebih kaya buat gue tuh kosong gitu. Udah nggak ada. Ya tadi gue seneng digit gue nambah tapi kosong gitu. Kalau nggak berbagi ilmu, benar. Ya kan? Berbagi kebahagiaan. Makanya kok kita kayak kebikin kayak begini. Nah ini pada suka ini kalau misalkan live-nya keluar ya dari kantor nih. Iya. Soalnya tadi gue pagi dipanggil TV, di cancel jam 8 Dok. Iya. Sorry nggak bisa ring. Oh nggak usah undang gue. Udah gue iyain ya kan. Dari pagi ya udah ya kita bikin sini ya nggak? Iya. Di sini mungkin view-nya lebih banyak sini. Jadi ya itu. Nih gue cari pertanyaan lagi nih. Live 24 jam bro tim satu video aja. Waduh. Buset bos. Lu mau bayar gue berapa lu? Ya nggak perlu nggak bisa dibayar sih. Cuman gue capek kalau 24 jam. Hebat yang bisa live sepanjang itu. Nah kita tanya dulu pertanyaan. Bro tim nggak mau main moge kah? Nggak, gue sayang nyawa. Jawabannya gue orang pintar, orang yang suka menghitung sesuatu, menghitung resiko. Coba cari bro statistiknya bro. Apa itu? Apa statistik motor kecelakaan mobil tuh? Oh. Berapa ya bro statistiknya? Gue lupa. Cuman gue nggak mau ngambil dadu yang kayak gue lempar gue bisa mati gitu. Dadu mata berapa itu? Nah ini nih. Ada nggak statistiknya bro? Soalnya kalau jatuh tuh ini bro. Ya, ini, bisa celaka. Ini aja cuma kayak dari 2012 ya. Iya, berapa, oh bro? dari sekarang nih. Wah kan? Tapi sempat turun bro setelah 2019. Iya cuman. Kecelakaan. Coba maksud gue kayak jumlah kecelakaan tuh odds yang gue nggak mau ambil lah. Naik moge itu, naik motor. Oh, iya, bener. Mungkin dulu gue naik Vario. Karena nggak bisa beli mobil ya kan. Iya. Saya pun juga dulu pun ini sih ya. Tetap pilih ya. Meskipun susah ya, tetap pilih bayar bensin mobil bro. Iya betul. Daripada ada chance celaka ya. Betul. Karena ya mending mobilnya jelek. Ya. Kayak dulu kan mobilnya saya tunjuk jelek. Tapi itu apa? Kenapa orang bilang bakpao bro? Apa bakpao itu? Kenapa ya Yaris dibilang bakpo ya? Mukanya kayak bapak bulan. Oh gitu ya. Gue juga nggak tahu mobil bakpao, gue nggak paham. Karena 911 kayak panda. Kalau 911 tuh kayak Beetle geprek bro. Iya. Beetle digeprek tuh, kayak Beetle. Kenapa? Ya di sini kok kayak panda ini kenapa ini? Bakpao dia bilang. Ini pertanyaan yang aneh-aneh bro. Kok tim bangun agensi marketing atau personal branding saat ini masih worth it nggak? Jujur ya, udah nggak bisa. Karena agensi marketing ngapain? Lu tinggal pakai ChatGPT ya, bikinin marketing campaign terus beres. Creative agency menurut gue mati sih. Paling 5 tahun mati. Balik lagi kalau personal branding, stop jadi personal branding lu jadi seseorang dulu baru lu jual diri lu. Bukan jual sih. Tapi lu pertunjukkan diri lu. Gitu. Ya. Masih cari nih gue pertanyaan nih. Kenapa jelek-jelek ya pertanyaannya? Aneh aja. Ada mau tanya cinta-cintaan bro. Mereka paling suka Banyak. cinta-cintaan bro. Banyak yang tanya cinta. Bener. Tapi nggak banyak yang layak dicinta ya. Waduh kali Mas Ada ini Aduh. kayaknya jadi puisi. Betul penulis puisi aja dulu ya. Iya. Banyak nih pertanyaan. Nah sekali screening. Nah lu bantu cari lah bro. Gua dulu Bener. gua terus Wah. nyari. Ntar ya. Gantian. Nah kita live lah ya. Keluar ya. Sekali-sekali ya. Iya, Jalan-jalan. kita keluar. Ntar soalnya dibilangnya ini apa namanya
sales Bitcoin anjing. Bener. Wah. Banyak. Ini slow mode gak sih? Gila anjing, orang banyak banget. Nah. Apa kalian harus donate 1 juta dulu baru chat? Oh, ntar Sawer dikira nih, kayak ini, gue bro. pakai BH terus masukin sini. Jangan nih. Thanks bro tim, live-nya nemenin sambil kerja. Ini banyak yang kerja nih. Mungkin boleh cerita ini gawe apa ini teman-teman di sini? Ya. Gawe apa nih? Kerja apa nih teman-teman di sini? Ya ini ada bilang saya kuli ingin merubah nasib nih. Bangun pertanian sayuran. Nah lu kuli gimana cara bangun pertanian sayuran? Karena menurut saya itu modal kecil, enggak, pertanian sayuran itu modalnya besar. Karena pasarnya pasti dimakan sama setiap orang. Bagaimana menurut Satpol Kotin? PP saya bang. Lu kalah sama ini pengepul nanti, jangan. Oh ada accounting di sini, tax accounting. Tapi kalau gue kurang suka ya bro, pekerjaan akuntansi ya, mendingan finance ya bro ya. Benar. Kalau akuntansi biasanya rusak otaknya. Mereka Ya kayak akuntansi cuma tools ya. Tools yang dipakai di kuli, finance. Iya, itu kayak jadi kayak kuli, finance tuh yang kontraktornya. Harus, gue nggak suka apa pekerjaan accounting. Ya kayaknya lu semua pekerjaan gak suka bro ya. Iya sih, benar sih. Bener kayak gak suka. Gua Apa nggak yang disuka tapi? Gue sukanya ngaso bro. Bener. Kita tuh kayak udah di tahap yang ngaso sih. Makanya sebenarnya kalau tanya kan kenapa Ken bikin gini, kita udah ngaso hidupnya kayak Bener. Kayak- pagi ya. Gue tuh sama dia ngerokok terus kita kan bahas market kan. Tapi kan lagi sideway kan. Iya. Udah posisi kita udah ada semua. Sudah. Gitu. Ngaso kan. Ini ngaso nih. Jadi kita ngaso terus nyalain kamera gitu. Jadi ini karena gue yakin ya Warren Buffett juga banyak kan tuh nganggur bro hidupnya sebenarnya. Bener. Dia main apa namanya, main bridge kan itu. Ya kapan-kapan main game lah ya di sini bisa ya. Ada bilang potong kain seragam sambil dengerin ini aja. Jadi ini sambil potong sambil dengerin. Bener. Gue nggak kerja bagus, lanjutin ya. Gue editor. Jasa rakit Gundam. Hah? Oh, barang kita bacanya ngentot. Bener. Oh Gundam tuh model kit berarti ya? Itu bukan buat dirakit ya. Itu kan dibeli buat dirakit anjing. Oh. Ada orang yang cukup tolol nggak bisa rakit itu nanti. Terus kayak pakai jasa ke orang gitu kan? Ya unik ya. Niche banget itu jasa rakit Gundam anjing. Jasa rakit Gundam. Nah, aku di Taiwan kerja konstruksi bang. Sabar, itu angkat dulu semennya. Pasirnya angkat dulu pasirnya. Wah ada job deskripsi bro. Iya lagi screening lantai itu jangan. Lu tuang dulu pasirnya itu. Wah ini yang trader ini mungkin sambil ini nunggu posisi ya sambil dengerin. Iya. Ya. Lowongan kerja ada nggak bro? Ada. Kita cari lowongan clipper. Pendapat tentang Porsche RWB. Ah, Waduh, pengen kasih tanggapan bikin lo. masih antri. Ya. Pengen bikin ya? Kan udah ada yang udah ada tapi Porsche lama. Nggak suka. Masih antri. Masih antri. Masih antri. Sabar. Kira-kira apa ya Porsche yang bagus warnanya? Kan udah putih, ada hitam. Hitam. RWB warna apa kira-kira yang bagus ya? Ungu. Bro. Waduh, warna Aceh tuh Ya ya. kan? Ungu. Kayak gue perlu bikin jadi warna ungu juga nih. Bener. Oh ada real estate leasing konsultan di Doha. Wah. Banyak ini. Kok kalau punya followers cara monetize paling baik gimana selain endorse? Lu ngapain gitu pertanyaan. Berarti kan lu entertain kan? Lu kalau entertain endorse silahkan aja bro. Kan lu entertainer. Iya. Lu jadi followers, lu mau ngombadut, terus lu jualin bola mata pakai endorse silakan. Kan yang kita nggak boleh itu adalah lu influencer keuangan, lu influencer bisnis, lu endorse itu nggak boleh, haram itu. Busuk dan bau tai itu. Gua liat influencer keuangan terus ke endorse tuh bau tai. Ini produk saya terbaik. Kita aja punya akses ini nggak kita promoin gimana bro? Iya. Ya kan? Dengerin live sambil nge-grab bro. Ntar dimarahin nih sama ininya. Sama penumpangnya ya. Bener. Lu kan mau ganti-ganti tuh kameranya tuh. Kenapa? Nggak tahu tuh kameranya bisa ganti-ganti. Ntar lagi balasin orang sekalian. Wah ada yang ngetek sambil makan bakso nih. Iya. Waduh.
Sambil nemenin ya bro. Ya vlog udah live ya buat beberapa. Udah. Wah, ini ada berita baru nih di Aceh. Satoshi patungnya tersebar di banyak negara, sebentar lagi di Indonesia. Tapi rumah gua. Katanya itu patungnya $10.000 yang dibikin di Eropa bro, di Swiss nih. Ya kalau lu bikin berapa? Wes, rumahnya influencer. Karena kalau ini kan cuman gini kan, ini gampang kan. Punya gua tuh dari perunggu. Full. Enggak, lu kayak rumah influencer. Jadi nanti kita house tour rumah gua. Jadi lampu gua rumah influencer, kripto. Lukisan rumah influencer, lukisan rumah. Aduh. Ada yang bilang gimana menurut lu tentang saham AI ETF Cina? Enggak, gue gak akan beli ETF, gue gak akan beli basket, gue pasti cari satu sih. Cuman kayaknya kita gak ada versi ke China dulu ya bro ya, for now ya. Bener. Belum. Ya mungkin kita bukan hokinya kita juga kalau naik ya, gak peduli kita. Ya gue masih 90% lebih di Bitcoin gitu. Wah banyak banget loh pertanyaan, gue bingung. Bener. Wah kayak ini ya, kayak ngerjain soal UN ya. Iya kayak soal UN nih. Wah banyak banget. Ini beneran cuma satu orang, cuma sekali ya 5 menit. Ini banyak banget. Wah anjir, banyak juga ya. Iya. Apa? 250. Makanya mata gue udah jaring. Aceh itu kenapa warna ungu bro? Kenapa itu bro? Mabok apa gitu waktu itu? Warna ungu. Karena lebih appealing ya kayaknya ke pria ya warnanya. Ungu. Ungu ya. Iya. Enggak, kita kenapa ya? Karena lebih appealing. Oh ya, iya. ke pria. Bener. Ya. Dominansi. Bener. Bro, gue mau tanya tentang logo Aceh yang pertama, apakah itu termasuk strategi lu? Kenapa sih orang tuh nganggap kayak semua itu strategi? Enggak, itu kita cuma bikin di Canva anjir waktu itu. Gue sama dia yang bikin gitu. nih. Wah. Gue kasih tau ya, logo Aceh itu desainernya dia. Bener. Kita mikirkan apa ya logonya. Terus kayak kita kepikiran yang apa, logo matematika itu kan. Tapi kan logo matematika kan gini kan. Iya. Plesetin. Lu plesetin panjang. Pokoknya logo itu logo matematika for all. Saya supir truk sambil nonton. Wah ini hati-hati loh. Ntar Ini truk yang mana nih? Lintas ini. Wah ngomongin soal supir truk, kemarin gue ketemu bro salah satu yang kayak apa bacot gitu kan di IG kan. Kayak bacotin gue apa gitu. Biasalah orang kan banyak kan yang kayak lu begini jualan kelas tuh. Gue buka kan profilnya. Penasaran gue. Kadang kan gue biasa gue buka bro. Terus di situ ngomongin soal supir truk ya. Gue liat kayak ada highlight bro situ. Ada Jakarta, Bandung, dan gue dalam hati gue lu travel lu anjing. Dia mau pamerin gitu. Dia tuh Jakarta, Bandung enggak, gitu. kan, tapi dia tuh, kira itu kayak Saint Moritz gitu kan, Dubai, kontol lu anjing. Lu Jakarta, Bandung, terus apa lagi? Enggak, tapi biasanya ya. Kalau lu supir travel lu antar kota atau tempat apa kereta stop itu anjing. Tapi biasanya ya orang-orang zaman sekarang kan gini bro, apa bionya kan bisa JKT strip NY gitu kan. Iya, gue juga lu apa sih? TKI. TKI lu. Enggak, paling banyak JKT strip LA. Waduh. LA. Iya. JKT LA. Itu tuh menurut gue ya, itu pun udah aneh tuh. Norak gak sih? Norak gitu loh. Benar. Kayak ya menurut gue ya kayak lu tulis kayak Eropa aja Paris dan lain-lain itu norak. Karena itu mungkin lu ikut tour yang 50 juta tuh kelilingin semua tuh. Ya kan? Lu tour 50 juta tuh kelilingin semua tuh. Soalnya lu satu-satu kan. Biasa rutenya dari Paris, Belanda. Gue inget-inget dulu. Apa aja bisa rutenya? Swiss tuh juga bisa tuh, masih bisa naik mobil tuh masih bisa ke Swiss. Iya. Itu di darat padahal tuh satu tour 50 juta tuh satu orang tuh. Iya. Gue kalau nginep di Paris hotelnya semalamnya 50 juta kali. Ada yang 90 bahkan. Jadi itu sih bro, kadang orang gue mikir tuh dia kayak bacot, dia kayak hidupnya tuh gimana isi Jakarta, Bandung, terus gue lupa ada kotanya apa lagi tuh, Jakarta, Bandung. Tapi gue bener-bener itu di highlight bro. Benar. Terus gue iseng gue buka dong highlightnya kan. Iya, apa anjing jalan-jalan beneran bro. Itu kayak rute bis patas bro. Iya kan? Jakarta, Bandung, Surabaya. Kayak sekalian lah kayak ada ini ya kan. 18 lalu WIB begitu kan. Narik dia. Makanya narik. Lintas provinsi. Aneh-aneh aja kelakuannya. Oh ada yang nantangin main Mobile Legends tuh bro. Apa?
Boleh, mau League of Legends boleh, Mobile Legends juga boleh. Nanti kita main lah. Kita main apa? Gua ganti aja streaming udah gabut nih. Kita udah nggak bahas edukasi lagi lah udah. Kalian mau nonton nggak kalau kita bikin kayak ada email live yang nggak ada edukasinya itu, nggak jelas gitu? Kalau misalnya mau kita bikin nanti. Oh, Timothy Gaming ya kan. Woi gas bro, kayak mau bro. Ya ini juga lah ya, pas olahraga Janganlah boleh katanya. Apa itu? Nonton katanya yang mau nonton. Kapan ada buku ACVC terbaru? Lu tanya dia nih. Penulisnya dia. Wah, kapan ada yang baca nggak ini tapi? Iya. Kalau ada yang baca, tulisin ya. Tapi ini kayak ya SpongeBob itu bro, panjang kan, terus habis itu the end. The end. The end kan? Iya. Oke. Ada yang bilang, Bang kenapa orang Indo rata-rata bego? Karena ini namanya kutukan negara yang punya banyak sumber daya. Bukan cuma Indonesia. Iran juga sama, banyak. Jadi negara yang punya banyak sumber daya itu justru bikin rakyatnya males. Itu kutukannya. Jarang negara kayak Norway itu yang punya sumber daya banyak terus rakyatnya pintar, jarang bro. Iya. Biasa sumber daya yang besar tuh jadi kutukan. Ya karena mungkin ini ya rakyatnya jadi malas Iya betul. karena gampang cari makan dan yang punya kekuasaan korup gitu biasanya. Kayak kita ngomongin negara luar tapi ya, Betul. nggak ngomongin Indonesia. Ada nanya hobi gue selain make money apa bang? Nggak ada. Hobi gue bikin duit. Dah. Make love nggak tadi? Nggak. Aduh, Ini kali mas ada nih. kan harusnya make money and love bro. Oh, gue mencintai semua orang. Nice. Iya nggak biar? Iya. Udah terpaksa begitu. Mau lu jawabnya? Hah? Teriak Peter. Ya, siap. Aduh. Bedanya percaya diri sama merendahkan orang lain apa? Ya beda lah. Percaya diri kan lu percaya diri sendiri, merendahkan orang lain, merendahkan orang lain. Kalau gue bilang suaminya pecundang ya memang menurut gue suaminya pecundang, ya udah. Terus kalau nggak senang mau apa gitu kan? Kita ada yang kena. Ini apa sih, Pit? Lu Timorex Jinpachi ini apa ini? Lu klarifikasi. Apa itu Timorex Jinpachi? Kenapa jadi yang banyak yang komen Timorex Jinpachi di gua? Mana nggak ada? Nggak ada nih. Ada tadi. Sini biar. No, Alessandro Timorex Jinpachi. Apaan tuh ya? Nggak tahu sih. Itu kelakuan lu bukan? Enggak, bukan. Oh, bukan. Bukan. Kayaknya Wih, lu lihat deh teman-teman. Ngeri lu. Ini paham gak nih jamnya siapa? Bro, kasih paham bro. Ini cuma Waduh. ini Kem. kalian gak ngerti nih. Jam siapa Casio ini? ya? Casio, ini F. Apa nih, Pier? Enggak, ini review lah outfit Pierre ya. Iya. Coba duduk Pierre, duduk. Kasih kursinya, kasih kursinya. Lu kasih kursinya. Kasih kursinya ya. ke Kasih Pierre. kursinya, Pierre Kasih sendiri. kursinya. Nah. Review. Oh, kita punya yang hitam itu. Oh iya. Iya. Yang Bin Laden ya. Jamnya Osama Bin Laden itu. Kita punya yang warna hitam. Top Dari kaos apa? Harga berapa? Uniqlo. Ya. Harga? Nggak tahu. 400 mungkin. Yang Edison Ya. bukan ini, Uniqlo-nya. Oh, nggak paham. Beli Ada yang tanya, ini yang mau dipecat kemarin? Iya, betul. Enggak, bukan. Ada anak baru. Oh, Ada anak baru. Itu gua depaninnya karena gue sebagai Oke. teman-teman. Kalung? Kalung pearl dari Bali. Oke. Harga? Pearl necklace Bali. Nggak tahu. Harga berapa? Nggak inget. Oke. Jam tangan? Jam tangan. Punya CS. Nyolong lu. Nyolong lu. Oh, iya. Punya siapa? Sama Iki. Sama Iki. Oh, Iki. Oh. Ya paling 600 ribu. 100 lah. Aksesoris di tangan? Ini hadiah lah dari Hadiah apa itu? Oke. Celana? Shopee. Ini celana cewek atau celana cowok? Lu kenapa? Celana cewek. Oh, lu kenapa suka pakai celana cewek? Mau vasektomi, Bet? Gini, di fashion itu nggak ada yang namanya aturan ya teman-teman ya. Wan. Jadi lu mau Keluar.
Ini nih. Timorex. Lu bayangin karyawan yang sampai jadi begini sini. Ya, ada yang bilang jamet. Outfitnya 20 juta. Nah, kalau Bro Kakak nih outfitnya. Waduh. Kasih ngerti baju. Baju apa itu? Kaos murah lah. Apa itu? Valentino Garavani. Oh, berapa itu? Ya. Ada lah. Oh, aduh. Enggak, harus sebut harga. Ya, di atas 10 juta lah. Kaos ya 10 juta? Iya. Oh, lu gua aja gak tahu lo. Kaos 10 juta. Mark Zuckerberg kalah tuh. Mark Zuckerberg Brunei lu kan. Bener. Kalah berarti. Ya. Kaosnya Bro Kakak hati-hati makanya sama orang berkaos. Gua kan udah bilang kan. Iya. Nah, hati-hati lo sama Enggak lah. celana. Celana Canali. Berapa itu Canali? Oh, Canali Italian made. Gua tahu tuh Itali. Berapa Canali? 15. 15 Iya. juta. Oh, ngeri bos. Lu Iya. lihat tuh. Lu jangan sembarang-barang nih mas ini ya. Sepatu mana? Sepatu ya. Sepatu Hermes. Hermes itu. Iya. Oh, gua kira Loro Piana bukan. Bukan. Berapa itu Hermes-nya? Ya, 19. Oh, ngeri gak lu? Lu kalah nih. Gua baju gratis dari Ya dikasih semua kan? mama, baju dari mama. Bener. Celana Uniqlo, ya kan? Sandal Simple outfit. Yang bisa cariin gue ini size berapa nih? Yang bisa cariin gue ini, gue mau beli dong. Gue nyari nggak ada soalnya. Udah. Yang bisa cariin gue. Nggak ada. Udah Yang discontinue. masih punya, yang ini. yang baru, Di Sport Station semua udah discontinue. gue bro. beli 5 juta. Yang kayak gini ya tapi ya. Ini beda yang bukan yang ini bukan yang apa namanya? Ini udah kayak 6 tahun nih gue pakai. Gue nyari nggak ada lagi. Iya. Tolongin gue 5 juta nih gue cari, ya. Jadi ini beda bahannya bro. Ini yang apa namanya yang enak ininya apa? Iya. Atasnya nggak ada soalnya. Nggak ada. Gue ketemu gue cari nggak ada. 5 juta gue beli yang baru. Wah. Size gue. Size berapa itu? Berapa ya? Nggak tahu. Kaki gue gede sih. Berapa ya? 45 46 ya? 45 46. 47 nggak sih? Enggak aja gede 47 bro. Itu perahu anjing. Enggak lu pernah bilang 47 soalnya. Oh enggak. Beda-beda. Sepatu. Iya, Ada yang sepatu. 47. Benar. Enggak. Makanya- Gua kalau beberapa brand beda-beda. Kalau misalnya kayak apa sepatu gue sih gue nggak tahu mereknya. Apa sih sepatu gue mereknya? Yang beli sama lu. Langfang. Langfang itu 45. Beda-beda, Bro. Size-nya Loro Piana gue waduh. 46. Size-nya gede-gede, jumbo dia. Jumbo ya. Jumbo, susah. Ini kayak film Indo ini. Oh, Jumbo. jumbo. Ini artefak bener, ini 6 tahun. Ini gue selalu mikir kalau sampai ini hilang ya suatu saat nanti ya. Soalnya Loro Piana gue sendalnya hilang setengah, Bro. Gimana tuh langsung? Gak tahu waktu itu nggak ada jadi setengah. Ini kalau hilang gue nggak tahu sendal pakai lagi. Sendal mana yang dipakai gitu. Ya. Wah, kalimat jam tangan. Oh, yes. Kasih. Ya. Ngeri banget ya. Enggak Karena apa 10 juta loh. Epi. Lu nggak tahu bro, itu 10 juta Real tuh bisa kasih banyak Jumbo. makan orang bro. Ya udah sering kasih makan orang. Udah banyak kasih makan orang juga. Sekali-sekali kasih makan ego sendiri. Jadi tuh hati-hati lu dia. Kasih makan orang sering, ini biar dikasih makan. Kerja di sini kan kasih makan. Oh benar. Jam tangan dulu. Epi apa Epi, itu? Royal Oak Jumbo ya, Anniversary Edition. 39 mm nih. Oh itu yang klasik kan yang 39 bukan yang 41 yang ya? open case. Oh. Ya. Ini sulit ya, boutique edition. Mantap. Jadi bro kakak ini outfitnya ngeri bro ya. Gak lah. Ngeri. Masih ngeri tuh ya, jam tangannya. Ya kan? Ada tanya, kau berapa kali live sekali? Ya. Ada bilang angkat aku jadi clippermu. Ayo, yang mau diangkat jadi clipper kerja di sini ya kita ini. Timorex. Itu kan gue juga capek gitu. Timor. Bro kakak, gue sekarang sebagai marketing satu perusahaan IO. Jika berkenan nanti gue kirimin kompro buat apa event. Itu? Kompro itu apa? Company profile. Dia mau pitching IO event yang lu mau tau gak IO-nya siapa? Nih, orang-orang ini IO-nya anjir. Tuh, Iya. kita tuh efisien ya kan. Di sini ada yang jadi editor sini Joshua. Ini apa nih? Jelaskan job desk lu. Jelaskan job desk lu. Basically semua visual sih. Bantuin semua visual, tapi jadi IO juga kan? Jadi IO Siap juga. ya? Bisa. Siap. Nah. Ini Alfian. Ini bro.
Alfian coba Alfian. Oh nggak mau Alfian. Sini dulu Alfian. Iya. Nggak usah dia takut muncul kamera. Ini editor gue paling lama nih. Enggak. Editor paling lama. Lu masih punya utang di mana Pi kok takut itu? Hah? Takut dikejar debt collector. Iya kan? Begini lu malam-malam nyala-nyala gitu kan KTP gitu kan. Tak dikejar debt collector nih. Iya. Bro, kenapa di luar negeri banyak yang kaya karena bikin fashion brand siapa? Amancio Ortega satu, kan? Itu pakai jari loh yang kaya. Nggak banyak yang kaya. Kayak apa? Kenapa di luar negeri banyak yang kaya karena bikin fashion brand? Ya nggak banyak. Sedikit banget. Karena ya memang dari dulu tuh bro, historical. Iya betul. Jadi banyak yang tanya nih, yang jam tangan, yang murah buat pemula. Oke. Lalu dari lu dulu bro. Gue tuh agak bias karena waktu itu jam yang gue suka awal tuh gak tahu ya. Gue suka Seiko kan, Seiko tapi 5 jutaan kan. Pertama kali gue main jam tangan ya masih kecil itu Orient bro. Gue mainnya Orient, jam Jepang. Karena itu juga lu sama Tag Heuer ya 11-12 loh level akurasinya itu. Benar. Gak main-main tuh Orient itu. Nah ini ya Orient, simple, looknya emang sekilas kayak ini, kayak Omega Seamaster yang klasik. Iya. Yang dipakai Ryan Gosling. Ini yang gue jam pertama awal main jam ini. Ini belinya di jamtangan.com. Oh itu promo loh. Kenapa jadi promo itu? Oh itu jamtangan.com. Oh itu bahkan yang punya Paul tuh. Halo Paul. Yang punya Voila juga. Yang punya Voila ya itu. Teman kita itu. Ini bro banyak yang ini jam sejuta umat buat yang pemula ya. Seiko Turtle. Yang padi ya. Banyak kan. Tapi kalau saya misalkan teman-teman punya budget yang agak neat ya, agak kecil, tapi pengen kelihatan oke ya. Itu Tissot PRX. Tapi kan Tissot udah harga-harga atas, Bro. Iya, tapi kan lumayan. Iya, mahal, kan? Ya. Masih murah lah di bawah 10 ya. Tapi ini kalau teman-teman ngomong ya looknya sama AP ini mirip. Ya. Iya. Braceletnya mirip ya. Dia juga dialnya oke, birunya oke. Mana mirip lo sama enggak sama ini. Ya secara look lah ya. Oh, bahannya beda, Bro. Iya, looknya kita ngomongnya. Tissot PRX. Ya ini rekomendasi banget nih jam. Iya. Keren. Nah ini juga ada yang warna ini bro. Udah ada yang warna rose gold juga. Tissot PRX. Nah ini yang sekarang ya. Yang mirip banget ya kita orang ngomong ya itu kayak Vacheron yang tutu. Ya. Ini orang bilang ini kayak Tissot PRX nih yang sekarang ini. Mirip banget. Itu oke. Itu juga oke. Tapi menurut gua sama sekarang Rolex yang ini yang Land Dweller. Ya, ini paling baru nih. Ini persis kayak Tissot PRX. Bro, kalau dulu fasadnya. Ya pas pertama kali gue bener-bener mau main jam ya. Waktu pas kayaknya gue lupa 17 ke 18. Itu tuh dulu kalau yang buat entry level ya, kayak mau ke Rolex tuh orang mainnya ini gak sih? Apa namanya? Air King ya dulu namanya. Iya, Air King. Dulu itu murah banget, terus naik loh. Naik dulu under 100 juta, tuh, 80 juta. Iya. Ya, sekarang karena semua base Rolex kan naik kan. Iya. Sekarang 126, 130. Masa sih? Iya. Air King. Nah dulu tuh itu tuh kalau lu baru kayak di bawah 100 ya, gue nggak tahu udah di atas 100. Dulu sekarang pertama mahal, kali bro. Udah lumayan. Nah, tergantung tahun juga. Nah ini Chrono 24 ya 130. Ada yang bilang malah promosi brand kan? Karena kita nggak punya brand, lu mau Pandai Coffee boleh. Ini apa kita nih? Keroki boleh. Iya. Ini pure ya. Jadi tuh kemarin ada yang ini bro, yang punya apa sih yang terakhir kita ngomong di sini yang sneakers ya. Oh iya. Saya beli sneakers, dikasih free. Ya. Nah itu kan kita ngomong di sini tuh di sponsor bro, di Instagram. Iya, di ads ya. Itu for the record. Tapi gue kasih tau ya nih buat lu brand-brandnya. Kita kan iseng nih begini, lu jangan pakai muka gue lu. Jangan gitu. Ya. Ntar iklan kondom juga. Iya, iklan kondom muncul nih mukanya Pierre. Hati-hati ya. Tuh kan, Golda tuh kemarin dia juga mau jumpin hype ya. Dia gini, kalau brand gue iseng di sini, kalau lu jumpin hype-nya gue buang lu pasti. Iya, janganlah. Jangan dijamin gitu. Yes. Kayak lu. Ya gini, Golda juga nge-DM kita. Kirim banyak, nggak perlu. Gak kita balas loh ya. Kita do it for fun. Iya. Golda juga kayak. Lu sebagai tim marketing sebuah brand kita sebut di sini kayak lu jangan jump in the wagon terus kayak gue jadiin campaign, enggak. Ya, gue bisa beli sendiri semua barang lu. Jadi kita nggak perlu kita iseng-iseng aja di sini. Jadi nggak ada sponsor. Tapi kita ngomongin menurut kita beneran bagus.
gitu. Jam bisa ngomong, mobil juga bisa ngomong, ya kan biasa tipe-tipe influencer keuangan kan bayar beli mobil kan dia maksa dengan semua portonya dijual, tiba-tiba di listing bro. Waduh. Di mobil 123 bahkan. Ada ya? Ada bro. Itu ada apa? Orang waktu itu gue pernah karena dia ngajak gue ketemu, ya kan gue ngomong sesuatu dia muncul di Instastory, gue ngentot orang ini aja. Ada yang gitu. Ada gitu, kayak 3 tahun 4 tahun lalu itu. Terus gue lihat kan orangnya ngemeng beli mobil kan set. Dia di listing tuh, mobil 123. 718 ya. Mau lu beli. Mau gue beli, gue rusakin, tabrakin cuma ini mobil ini gue rusakin di pinggir tuh. 718. Warna hitam. Foto sekali di feeds langsung di listing. Ya kan kalau mobil tuh kayak dekat banget bro, apa namanya? Komunitasnya lu tau gak sih? Dikit. Ya, Kayak McLaren tuh cuma 130 di negara ini. Jadi kayak semua orang tahu mobilnya siapa tahu gitu. Terus waktu itu juga ada bro, gue waktu yang kayak bikin pakai kaos itu, inget bro yang gue kayak bacotin orang itu ya McLaren warna apa bos. Itu ada satu orang naik McLaren juga di TikTok gitu kan, dengan rumahnya itu terpalnya kan. Terus dia bilang, oh ini McLaren gue. Dia gak ngomong tapi kayak gak pakai muka lah. Kok di listing anjing? Oh di listing juga ya? Di listing bro. Aduh. Waduh. Prof, cinta beda agama gimana biar bisa langgeng sampai nikah? Hah? Nah, ini Apa itu? nggak bisa nikah ya kalau beda agama ya. Iya, Di Indonesia nggak bisa. Bener. Atau bisa ya? Nggak ngerti saya. Berat ya kalau beda agama. Betul. Beda keyakinan. Oh iya. Tumben nih, lama ini live-nya. Oh iya. Lumayan nih kayaknya ngobrol. Ada yang bilang, "Bang, Sena lo dijual di mobil 123, ada yang beli enggak?" Enggak, pasti enggak ada yang beli. Ya. Mau coba iseng gitu, Bro. Mau gue listing 40M ya. Sena. Pon. 40M gue jual Sena gue. Oh, kemarin bro, gue liat bro ada yang bikin harga mobil kita. Apa itu? Yang di TikTok ada slide kan, ada harga mobilnya kan. Terus ada yang komen, enggak itu Sena 15M, bapakmu gue beli 15M anjing. Enggak ada lu, Sena 15M ngasal lu. Nyari di Google lu. Ya, enggak ada. Gue jual, kalau ada yang mau beli 40M gue jual. Tapi jangan gitu ya bro ya, kayak beli mobil buat dipamer ya kan, terus di listing tuh. Waduh. Kasian. Kasian. Nggak keren dong jadi. Apa? Nggak keren. Nggak keren. Brand fashion terbaik menurut lo? Lu dulu atau lu dulu lah? Uniqlo. Simple. Menurut gua bahannya oke, murah. Uniqlo. Lo? Oh ya. Oke. Nggak yang, favorit yang tinggi, nggak yang tinggi sama yang alternatif. Paling tinggi. Paling tinggi. Paling gue suka. Ya. Loro Piana. Alasan? Nyamannya gila. Lu kalau pakai itu sendal sama lagi tuh. Oke, kalian bisa cariin sendal yang bukan sendal bro, apa sih namanya? Itu gue bahkan nggak tahu namanya. Summer. Kayak slip on. Tapi itu summer, itu nggak ada lagi, satu dunia. Oh iya, itu yang paling high demand. Gua tolong yang punya. Summer Walk namanya. Oh dia tahu. Summer Walk Loro Piana, please. Itu paling Size sulit. 45. Itu memang paling sulit. Itu enak banget dipakai. Iya. Enak banget itu. Itu kalau di private jet tuh nyender pakai kaki ini. Oh itu ya, sendalnya itu. Kalau lihat di foto Iya, gua. tapi kalau punya lu yang ini kan, yang belakangnya kebuka kan. Iya, yang spesifik yang itu. Itu Itu barang sepatu sandal ya. paling enak di dunia, paling nyaman itu. Itu luar biasa itu. Tapi nggak Gitu ada ya? bro, gue nyari bro, nggak ada. Gitu ya. Iya sedih gue. Nyari ke Loro Piana udah nggak ada, katanya nggak discontinue katanya. Wah cancuk gue. Sendal gue Yang paling sulit. Terakhir di mana? Di Paragon, Siam Paragon kan? nggak itu Thailand, yang cariin, kan? lo yang cariin. Di Thailand kan? Iya. Siam Dan Paragon. itu baru keluar, itu baru launching dan Enggak, dia barang paling store baru. pertama di Thailand. Opening tuh, itu baru 3 hari. Itu bangsa tuh yang di Thailand tuh. Gue inget tuh karyawannya bro. Waktu Oh, itu. iya. Kita tuh waktu itu kan dari Thailand. Kita gembel banget waktu itu. Kita kayak Belum mandi gitu. Kita belum mandi, sendal jepit gue terus kayak nggak mau diladen. Tapi begitu dilihat jam tangannya langsung, gue pak keluar semua barang. Ya enggak pak lah. Thailand, Bukan bahasa lah. Thailand. Kapun kap. Saudi kap. Iya. Kalau yang alternatif, kan Loro Piana yang Holy Grail kan.
Kan ada yang trash item lah, Zara, Uniqlo. Uniqlo? Yang trash fast clothing ya. Uniqlo pasti. Uniqlo. Lu apa? Kalau fast? Fast fashion sebetulnya, fast fashion. Yang fast fashion dulu ya. Uniqlo kan? Massimo Dutti sih. Oh itu beda tier anjing. Enggak. Masih itu, di enggak lah. Enggak, kita ngomongnya Zara, Uniqlo, ngaco, H&M, Pull&Bear. Zara sih. Zara. Masa sih? Yang affordable ya, kalau yang affordable. Kenapa nggak Uniqlo tapi bahannya? Oh, gue BA Uniqlo nih. Gini, Uniqlo tuh kayak fashionnya NPC, bro. Apa? Lu ke coffee shop. Oh iya. Pasti ketemu semuanya orang Uniqlo. yang pakai yang paling kesel banget ya. Orang yang pakai ya kayak yang sweater lengan panjangnya waffle itu. Tahu. Itu kayak semua manusia Terus di bumi. celana baggy. Bener, terus pakai fans Iya, yang fans hitam. checkboard begitu. Itu kayak itu kayak itu stylenya semua manusia di bumi itu. Kalau Zara ya itu dia rotasinya paling cepet. Modelnya paling cepat. Tapi Zara tuh enggak kalau bahannya enggak. Gua bias karena gua belinya kaos hitam doang. Oh. Tapi Zara itu ada dua, Zara yang biasa sama yang Zara Origin. Lu enggak ngerti kan? Apa itu Zara Origin? Gua tahu Zara Home anjing. Gua taunya di VI Zara Home anjing. Zara Origin tuh di Indonesia cuma satu tuh adanya. Oh. Di Senayan City. Cuma satu. Zara Origin. Isinya apa itu? Ya Zara tapi kualitasnya lebih oke. Oh. Itu untuk yang ini ya. Tapi lu kalian harus tahu ya, gue tuh waktu kan belanja kan, tuh sama dia kan. Ini orang tuh gila, dia kayak cepet banget anjing. Gue kayak datang nih ke Langfang. Enggak, lu ini saya ini. Gue kayak ngentot, gue belum coba. Pasti muat. Anjing muat ngentot. Cepet banget, gue belanja sama dia 10 menit kayak beli banyak item langsung. Tapi kalau emang baju ya gue setuju sih. Loro Piana emang yang paling top tier. Iya. Dari kaos, sweater itu emang paling top tier. Tapi karena lu udah pilih Loro Piana ya Zegnya sih. Zegnya itu top tier. Itu juga. Sepatunya yang triple stitch itu paling oke. Tapi kalau paling nyaman, enak. gue bisa debatin lu Loro Piana sih. Oh iya. Nyaman Loro Piana. Masih kalah lah. Zegnya juga tapi kaos polonya juga enak dipakai. Nyaman. Tapi Loro Piana tuh lebih tebel ya secara bahan. Enggak, tapi nyaman buat dipakai. Kayak kalau sepatu. Tapi kalau di negara yang tropis kurang kok pakaiannya. Oh, pakaiannya iya. Pakaiannya agak tebal. Makanya kan buat di Eropa biasanya. Betul. Ada yang bro tim fast bro kakak adu catur. Kalah dia. Kalah dia. Kalah. Bukan ini pecinta olahraga catur saya. Iya. Gue juga bukan pecinta tapi lumayan lah. Karena ini kita olahraga itu selalu beda ya. Oh iya. Dia tuh sukanya basket, dia bola. Aku main sepak bola. Iya benar-benar. Beda semua loh. Bener. Komplementari. Lu raket bisa nggak? Raket gue nggak bisa tuh raket. Raket nggak bisa juga. Badminton nggak bisa. Oke lah masih bisa tapi. Oh. Kalau catur kalah dia. Gue 1.500 1.600. Gak pernah main catur dari dulu. Iya. Kalau bro kakak itu mungkin 1.000 lah rating caturnya. Kalau gue main sama lo kurang. 800 lah 900.000. Joshua berapa Joshua? 1.000 apa? 600. Chess.com 600. Jancuk. Apa itu Blitz atau yang rapid 10 menit? 10 menit. Oh 10 menit. 600 tuh kayak anak SD bro yang kayak apa pionnya tuh masih ngatung-ngatung tuh. Anak SD ada yang banyak yang jago bro. Iya banyak jago bener. Banyak jago. Bener. Ada yang tanya kalau LOL gimana bang? Itu League of Legends. Gue ranking 2 Indonesia dulu. Damn. Ranking 2 gue. Kalau dulu Southeast Asia juga. Ya aku. Ya saya mainnya Dota sih. Oh Dota juga main gue. Razor hero favorit tuh. Oh gue Invoker. Quaswex Exort. Razor 3 yang kali. Petir tuh. Oh. Sunstrike masih hafal gue. Serangan jarak jauh ya. Oh. Apa ini harusnya main apa game? Apa namanya? Melee. Apa serangan jarak jauh namanya apa? Range. Oh range. Iya. Oh lu main Dota dulu? Dota. Apa kita ini bro? Apa? Ada yang bilang buy one catur sama gue bang nanti aja. Yang menang. Lu kasih dulu rating chess.com-nya baru gue mau main deh. Bener. Ya gue gak jago-jago banget. Kalau blitz 3 menit oke lah gue. Timothy Gaming. Iya apa kita bikin Timothy Gaming ya. Tapi menurut gue main game sama dunia nyata ada ini ya kesinambungannya bro. Kalau jago main game. Menurut gue kayak lebih pinter orangnya. Ya dunia ini kan hanya ini kan. Nah karena gini. Kenapa gue jadinya ke duit. Karena dulu gue. Sebenarnya gue main League of Legends tuh lumayan adiksi. Jadi gue kayak bener-bener gue kabur sekolah tuh ke warnet. Pesan paket Indomie sama Jangan warnet. ditiru nih ya. Jangan ditiru. Gue tuh kabur ke sekolah setiap hari. Dulu gue main warnet. Karena kan ada tim e-sportnya. Terus zaman dulu tuh ada namanya. Ada cup bro. Jadi kayak 2 juta di warnet-warnet. Jadi lu menang dapat 2 juta.
kan gue kan pemain profesional, gue tuh nggak boleh main, jadi gue pakai akun lain karena mereka nggak tahu muka gue kan. Itu gue sikatin, jadi duit pertama kali gue tuh dari main game. Jadi gue bisa beli kayak mouse, beli headset, beli Iya, komputer. tapi emang dulu dari game. emang game ya. Point blank main lah kayak semua orang. Main Dulu, PB lah. gue bakal ingat dulu tuh namanya, kalau sekarang kan kalau Mobile Legends MPL, dulu tuh League of Legends tuh namanya LGS. Gue tuh dulu main di LGS. Jadi ketika ya sekarang banyak yang main di situ, itu jadi akhirnya jadi pro player Mobile Legends tuh banyak, sama yang jadi di game-game lain itu banyak banget. Iya. Tapi awalnya rata-rata tuh dari yang LGS ini. Dulu tuh ada namanya kayak cup, jadi namanya Timo Cup. Itu kayak di Karawaci ada, di mana ada. Hadiahnya 2 juta, Bro. Itu main cuman kayak 3 game gitu aja. 3 game lu lawan bracketnya, terus biasa ada yang nyerah kalau udah liat muka gue, terus mereka pulang. Jadi mereka langsung kalah. Jadi mainnya bisa 1 game 2 game. Lu main 2 game, dapat 2 juta, bagi 5. Wah, langsung makan habis tuh anjing. Itu jadi setiap yang di sini itu gua sikatin satu-satu. Tapi gua tuh sebenarnya nggak boleh main di yang divisi itu. Karena itu buat naik yang ke atas kan. Gua main karena 2 juta cepet bro anjing. Lu main 2 game, 3 game tuh 30 menit. Kan cepet kan lawannya cupu 30 menit. Udah. 30 menit 2 juta. 30 menit Lumayan, 2 juta. Lumayan. Sama, ya, saya dulu juga lomba, tapi biasanya lomba-lomba ini Olimpiade gitu lumayan dapat. Oh lu dulu Olimpiade juga kan? Setiap minggu, jadi kayak cari duit setiap minggu. Berapa ratus ribu tuh dulu dapat? Enggak 2 juta sampai 5 juta. 2 juta? Iya. Wah anjing lu. Makanya setiap minggu nyayur dong lu dulu. tek lomba-lomba. Apa aja tapi lombanya? Dulu. Ya pasar modal, ekonomi tapi. Karya tulis, ya akuntansi, kayak pantes ya, cepet-cepetan gitu, ngitung-ngitung HPP gitu. Wah. Zaman SMA itu dulu. Nah, dia jadi lombanya itu gue lombanya main game. Ngitung COGS terus cepet-cepetan ngitung. Iya benar. Ngitung pendapatan nasional gitu. Tapi dulu ini juga sebenarnya fenomena yang gue kaget tuh waktu itu. Gue tuh liat Mobile Legends tuh udah lama. Jadi pertama kali keluar di handphone, gue sebagai pemain yang di komputer, gue ngeliat itu kayak anjing ini game apaan gitu, copycat begini. Tapi gue nggak lihat tren di mana orang Indonesia tuh nggak bisa beli PC bro. Kayak gue kan dulu nggak bisa beli PC kan, gue mainnya di laptop bro dulu. Laptop sampai punya duit dari situ baru beli PC kan. Mereka tuh banyak yang nggak punya duit beli PC dan nggak bisa main warnet. Jadi akhirnya ketika trennya pindah ke handphone, wah itu jadi kayak polemik bro. Itu yang tren yang gue nggak lihat gitu. Karena memang kayak by statistik juga ya, sekarang yang menguasai dunia game tuh memang mobile game. Iya. Karena mobile game itu memang revenue-nya paling gede. Bikin gamenya paling gampang, cost-nya paling sedikit, tapi revenue paling gede dan orang ediktif. Karena gini, yang gua nggak pikir dulu kan misalnya mau main bareng, itu harus pulang ke rumah bro semuanya. Main nyalin PC masing main berlima, pakai Discord gitu kan. Sekarang itu mereka ke tongkrongan. Gue pernah lihat bro, sumpah di Holy Wings bro, di outlet gua itu 5 orang nongkrong main Mobile Legends. Itu kayak wah anjing. Unik ini gitu. Kalau kita lihat ya bro, ini kayak data dari kayak Global Games Market ya, ini mobile itu 50%, konsol tuh 28, PC 22. Karena ya semua orang punya handphone begini terus main game. Terus bisa main di sini, misal karyawan masih di kantor, udah selesai jam kerja bisa main bareng. Nah, awas lu Pierre lu. Mabar Pas jam lu, kerja gitu kayak incoming gitu. Harus kalau Mobile Legends ya. Iya, hati-hati ya Pierre ya. Jangan. Ada yang bilang bajunya bro tim kayak karyawan gacor kan. Iya itu tuh. Ini apa bro? Gua nggak tahu ini apa. Ya itu Fred Perry bro. Berapa harganya ini? Brand UK. Lu menghina mama gua lu. Ya gua cari lu orang ilham lu. Iya kalau ilham lu ya. Kalau install ya polonya 4 juta tuh. Oh ini 4 juta? Tapi kalau di marketplace 2 juta tuh. Oh. Sampai apa? Dari mama ini, dari mama. Harganya. Dia yang suka belanja ya. Gua nggak suka belanja. Ada yang bilang cara ningkatin IQ seperti lu gimana bro? Sorry ya bawaan lahir itu kayaknya anjing. Iya setuju sih. Tapi gue gak pernah tes yang bener-bener pure. Karena yang pure kan dari Mensa kan. Gue cuma tes di sekolah sih. Tes ngasal berarti ya? Iya kalau tes ngasal gue 138. Menurut gue sih gak segitu sih ya. Kalau dari Mensa mungkin lebih kecil kali. Yang real. Kena lu ilham. Ada yang bilang bang anggota Discord yang free bakal tetap lu perhatiin gak? Ayo tunjukin aja bro. Katanya ditanya perhatiin gak? Ya, perhatiin. Kasih edukasi ya kan. Nah di bagian umum nih ya. Bener. Ya, kita kasih disclaimer, ya, pengumuman informasi kayak begini, ya, testimoni teman-teman yang di dalam, daily win, ya kita update ya daily call kita, modul, ya teman-teman edukasi tiap hari nih saya nulis. Ya. Hari ini pagi nih jam 9 nih saya nulis bro, waktu di jalan ya, OTW di rumah sakit kayak nganter anak kayak, mengapa? Ya. Market crypto jauh lebih menarik dengan market lain ya, saya jelasin. Ya, berita teman-teman juga nulis di sini, plus ya sama clippernya, yang mana
Drew Timothy ya selalu ini. Ya. Jadi teman-teman yang mau join ya ke komunitas gratis kita ya langsung aja. Betul. Linknya yang Discord GG buat informasi. Clipper. Oke. Clipper. Sampai jumpa di show yang lain.